Bab 1981. Sosok besar itu meronta-ronta, menarik rantai besi, saat Pulau Dewa bergetar, beberapa tempat retakan besar, sepanjang waktu Pulau Dewa, terhuyung-huyung. Bantu aku memotong rantai iblis terkutuk ini. Sosok besar itu berbicara. Baik tuanku. Pemimpin kultus tunduk pada perintahnya, dan kemudian melancarkan serangan yang mengerikan, menyerang rantai itu. Kong, kong, kong. Pencapaian tokoh-tokoh ini sangat mengerikan. Meskipun mereka belum mencapai ranah Kaisar Agung, mereka tidak jauh. Semua jenis serangan jatuh, rantai besi bergetar, dan Mars menembak kemana-mana. Dengan bantuan sosok besar itu, segera setelah itu, salah satu rantai besi itu terlepas. Hahaha, akhirnya aku akan lahir. Heng Yu, kamu tidak membunuhku di tahun-tahun itu. Dengan kekuatanku, kamu menekan jalan kosong. Pada akhirnya, kamu hanya akan menjadi pintar dan salah. Aku akan membuatmu menyesal, hahaha. Sosok besar, tawa gila, napas lebih menakjubkan, perjuangan intens. Meskipun Kaisar Wuxiang cemas, dia terjerat oleh Raja Iblis dan tidak bisa menghentikannya. Kong, kong. Suara rantai besi putus datang, 8 suara putus berturut-turut, dan kemudian, embusan teror naik, dan langit bergoyang. Ledakan. Pada saat ini, Pulau Dewa pecah berkeping-keping sepanjang waktu, dan sesosok besar keluar. Saat dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, sosoknya mulai menyusut, dan akhirnya berubah menjadi ukuran normal, memperlihatkan wajah aslinya. Dia adalah pria parubaya dengan kulit gelap dan tubuh telanjang. Nafasnya sangat menakjubkan sehingga dia tidak lebih lemah dari Kaisar Wuxiang dan Raja Iblis. Ini juga seorang kaisar yang kuat. Ledakan. Pria parubaya itu melakukan pukulan langsung ke Kaisar Wuxiang. Wuxiang sang Kaisar Agung melambaikan tangannya untuk melawan, bertarung dengan Raja Iblis dan pria parubaya dan kuat. Meskipun pria parubaya dan kuat telah dilarang oleh kota selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak lagi kuat di masa kejayaannya, tetapi bagaimanapun, mereka juga keberadaan Kaisar Agung. Ketika mereka bergandengan tangan dengan pemimpin kultus roh jahat, Kaisar Agung Wuxiang tertinggal. Dan di dunia lain, kerajaan binatang. Di gua tempat Luming disegel dengan 2 jilid 9 jilid, ada juga sosok yang turun. Nafas orang ini, sangat mencengangkan, juga seorang Kaisar Agung. Terlebih lagi, itu bukan Kaisar Hejia, Kaisar Hengjia, atau Kaisar Dalao Tianzong, tapi Kaisar yang aneh. Dia memiliki pisau besar di tangannya, dan seluruh gua terbelah menjadi 2. Mengaum. Di dasar gua, terdengar gemuruh kegembiraan, dengan dentuman rantai besi. Cepat, bantu aku memotong rantainya. Jauh di dalam gua, terdengar suara yang bersemangat. Pria di udara, pedang besar di tangannya, tiba-tiba terpotong lagi. Beberapa tenda pisau, ditebang dan dapat mendengar suara rantai besi putus. Mengaum. Kemudian, raungan terdengar, bumi meledak, dan seekor kadal raksasa besar keluar dari kedalaman tanah, seperti binatang buas raksasa dari daratan banjir. Itu sangat menakutkan. Kadal raksasa ini sebenarnya adalah keberadaan tingkat kaisar. Pergi, ayo pergi ke dunia lain dan selamatkan orang lain. Pria di udara membuka mulutnya dan ruang terbelah. Dia dan kadal itu melangkah keluar angkasa dan datang ke dunia lain. Salah satu peninggalan tertua di dunia, Kaisar Hengjia, ada di sini. Disegel dengan makhluk yang kuat. Kaisar Agung dari keluarga Hang Murung. Tiba-tiba, ruang terbelah, dan kadal serta kaisar datang ke sini. Perang pecah secara langsung. Kaisar Agung memblokir Kaisar Agung Hengjia, dan kadal raksasa menyelamatkan keberadaan yang kuat di reruntuhan. Dengan cara ini, Kaisar Agung Hengjia tidak berani mencintai perang dan langsung mundur. Dan 3 orang kuat lainnya, dan melanjutkan ke depan dunia lain, diselamatkan oleh kota yang kuat. Ada semakin banyak orang di sisi lain, seperti kaisar dari keluarganya dan Kaisar Dalao Tianzong. Mereka takut untuk mundur dan tidak berani menghentikan mereka. Segera setelah itu, 8 dunia, 8 relik kuno, yang semuanya kuat, diselamatkan. Semuanya adalah makhluk hidup di alam Kaisar Agung, yang benar-benar merupakan kekuatan yang menakutkan. Kembali ke 8 dunia, menjauh dari dunia, buka lorong kosong, dan sambut keluargaku untuk datang. Sebuah suara keluar, dan orang-orang kuat yang telah diblokir oleh kota kembali ke dunia asalnya masing-masing. Wan Haiji, waktu Pulau Dewa di sana, Kaisar Wuxiang, telah benar-benar jatuh ke dalam angin. Tiba-tiba, pria parubaya itu mundur ke posisi semula di Pulau Dewa waktu, dan gelombang yang luar biasa pecah. Kolom cahaya naik dari langit dan perkasa. Saat ini, seluruh dunia laut berguncang. Di laut, di dinasti Ming, Ruan Tianjiao berdiri di langit di atas istana kekaisaran, memandang ke langit, wajahnya bermartabat, dan dia berbisik, langit dan bumi bergetar dan mengaum tanpa henti. Ada apa dengan dunia ini? Apakah ada hubungannya dengan orang luar? Luming, ada apa denganmu? Tidak hanya Ruan Tianjiao, tetapi juga orang-orang dari seluruh dunia melihat ke langit, pucat dan ketakutan.
Mereka merasa seolah-olah akan ada bencana. Di dunia ke-9, Luming mengendalikan pedang Tiandi dan bertarung melawan tubuh daging Tiandi yang dikendalikan oleh Sungai Sing Sing. Dalam sekejap mata, Luming melawan lusinan jurus. Tiba-tiba terdengar raungan yang mengerikan, seolah-olah dari luar langit, satu demi satu, pamornya luar biasa. Banyak orang menjadi pucat dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Luming, pedang Kaisar Surga adalah milikku. Serahkan. Sungai Hengsing mengaum, dan tubuh Kaisar Tian bergegas ke Luming lagi. Di matanya, tubuh Kaisar Tiandi dan pedang Tiandi adalah miliknya. Luming tidak memenuhi syarat untuk mengontrol. Kapan? Luming mengendalikan pedang Kaisar Surga dan bertarung dengan pihak lain. Setelah lebih dari selusin gerakan berturut-turut, Luming masih terjebak. Ledakan. Tiba-tiba, langit dan bumi meraung, dan seluruh langit bergetar hebat. Sepertinya seluruh dunia sedang digerakkan. Bersenandung, bersenandung. Pada saat ini, pedang Kaisar Surga, serta tubuh Kaisar Surga, mau tidak mau bergetar dan memancarkan kecemerlangan. Saat berikutnya, Kaisar Surga dalam tubuh, sesosok terbang keluar, adalah Sungai Bintang. Apa yang sedang terjadi? Sungai Bintang mengaum. Pedang Kaisar Tian di kepala Luming bergetar dan terbang keluar, yang dipegang oleh tubuh Kaisar Tian. Apa yang seharusnya terjadi, bagaimanapun juga, telah terjadi, tapi aku tidak bisa mengabaikannya. Tubuh Kaisar Surga benar-benar membuka mulutnya untuk berbicara. Setelah mengatakannya, dia melangkah keluar satu langkah dan sosok besar itu menghilang dengan tiba-tiba. Tidak, tubuh surgawiku. Hang Xinghe meraung, sangat tidak mau. Sulit baginya untuk menerima kepergian Kaisar yang tiba-tiba. Dengan tubuh Kaisar Surga, dia bisa menjadi puncak langit dan bumi, dan menjadi penguasa. Seorang prajurit bergantung pada dirinya sendiri. Hanya ketika dia kuat dia bisa menjadi yang terkuat. Dia hanya memikirkan hal-hal asing. Itu konyol. Luming masih tenang. Jika pedang Kaisar Surga terbang menjauh, itu akan pergi. Dalam perjalanan menuju puncak, tidak akan bertahan lama jika mengandalkan pedang. Hanya jika kamu meningkatkan diri sendiri, kamu akan selalu menjadi kekuatan kamu sendiri. Luming, terkutuk. Sungai Sing Sing dingin. Dia menyalahkan Luming untuk semuanya. Jika Luming tidak menghentikannya, dia akan pergi dari sini lebih awal dengan tubuh Kaisar Surga, yang mungkin tidak akan terjadi. Bab 1982, Subscribe Penatua. Aku mengerti, kaulah yang terkutuk. Mata Luming dingin dan melangkah menuju Sungai Bintang. Wajah Sungai Sing Sing telah berubah. Dia bukan saingan Luming. Luming, kamu tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung denganku dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Yah, ayo bertarung di level yang sama. Luming Dao. Kamu. Sing Sing He mengertakkan gigi, berhadapan dengan Luming dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, dia tidak yakin sama sekali, dan bahkan kalah lebih buruk lagi. Bagaimana dia bisa setuju? Konyol memanggilku untuk bertarung dengan kemampuanku yang sebenarnya, tapi aku tidak berani bertarung di level yang sama untuk pencapaianku yang 2 kali lebih tinggi dariku. Luming mencibir dan mencibir. Mata Sing Sing He sangat suram. Jika dia bisa, dia akan menghancurkan Luming. Tetapi pada titik ini, dia hanya bisa melarikan diri. Bersenandung. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba datang dan menyelimuti semua orang. Pada saat berikutnya, mereka menghilang ke dunia ke-9. Luming menemukan bahwa dia muncul di langit dunia teratai, di gua bawah tanah yang besar. Di sekitar, selalu ada sosok yang muncul, Huang Ling, Long Chen, Ouyang tak tertandingi, Luo Tianyi dan lainnya, semuanya keluar. Tentu saja, Luo Tianxiong, Sing Sing He dan lainnya juga keluar. Tidak hanya mereka, tetapi juga mereka yang menjelajahi dunia lain, semuanya dipindahkan oleh kekuatan yang kuat. Kamu lihat, apa itu? 9 dunia, bergerak. Lotus hati, ada pusaran. Seseorang berteriak. Melihat ke bawah, Luming dan istrinya terkejut. Dalam posisi ini, dari atas, mereka bisa melihat dengan jelas situasi di bawah. Di bawah, bunga teratai, pada saat ini, 9 kelopak bunga teratai bergerak perlahan. Di bagian tengah bunga teratai terdapat pusaran. Mengaum, mengaum. Tiba-tiba, di pusaran air, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, dan kemudian, 2 pasang cakar besar keluar dari pusaran air. Pada cakar kedua tangan ini, kukunya tajam dan bersisik. Mereka sangat ganas. Kemudian, 2 cakar tangan, masing-masing memegang sisi pusaran, tampaknya dalam kekuatan mendukung pusaran, untuk mendukung pusaran yang lebih besar. Adegan yang menakjubkan muncul, dan pusaran air benar-benar semakin besar. Kemudian, 2 makhluk besar keluar dari pusaran air dan tangan serta cakar mereka keluar begitu saja. Ini. Murid Luming berkontraksi dengan tajam. Luming sepertinya terlalu akrab dengan makhluk semacam ini. Seluruh tubuh ditutupi sisik dan paku, dengan mata ketiga di tengah alis, yang sangat mirip dengan keluarga 3 mata. Apakah pusaran ini mengarah ke dunia 3 mata? 3 mata akan menyerang.
Hati Luming tiba-tiba berubah, dan hatinya terasa berat. Ketika dia lemah, dia pertama kali bersentuhan dengan sebuah pulau kecil di langit dengan kota kuno yang sunyi. Dia pertama kali bertemu dengan orang bermata tiga, dan kemudian berhubungan dengan orang bermata tiga dari waktu ke waktu. Selama pertempuran Qiyun, aku melihat Titan Longikon di awal, dan kemudian aku diperiksa oleh Hu Yuanzong. Pada saat yang sama, dia tahu lebih banyak tentang klan Tiga Mata. Namun, sebelum tahun-tahun tanpa akhir, mereka menyerang alam surga, yang menyebabkan pertempuran besar antara surga, dan darah mengalir ke sungai. Kejatuhan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dan pernah berkata bahwa perang dunia terakhir akan segera datang, dan itu juga terkait dengan klan Tiga Mata. Apakah klan Tiga Mata akan menyerang sekarang? Dia juga akhirnya mengerti bahwa sebelum jejak kaisar mengatakan bahwa hidup dan mati, yang diwakilinya, mengacu pada invasi klan Tiga Mata. Mengaum. Kedua orang bermata tiga ini sama sekali berbeda dari yang Luming temui sebelumnya. Mereka terlalu besar dan besar. Mereka menahan pusaran dan membuatnya semakin besar. Bunuh Yuanji. Keluargaku akan memerintah negara. Di pusaran air, terdengar raungan, yang mengubah wajah semua orang. Apa ini? Suara seseorang bergetar. Apakah 9 dunia pertama menekan bagian ini? Beberapa orang berspekulasi bahwa mereka terlihat jelek. Pada saat ini, hati teratai, ruang terbelah, sosok besar muncul. Itu tubuh Kaisar Surga. Dari arah ini, tubuh Kaisar Surga tampaknya berukuran sama dengan klan besar bermata tiga. Dewa jahat, kembalilah ke duniamu. Kaisar Surga meminum tubuhnya dan menebas dengan pedangnya. Puff. Satu lengan makhluk besar bermata tiga dipotong oleh pedang Kaisar Surga. Oman. Makhluk bermata tiga itu meraung, dan di mata ketiga alisnya, cahaya kehancuran ditembakkan, membunuh tubuh Kaisar Surga. Tapi tubuh Kaisar meledakkan satu pukulan, dan cahaya kehancuran hancur. Pada saat yang sama, pedang itu ditusuk dan menembus alis makhluk bermata tiga itu. Cahaya darah meledak, dan pedang besar, yang tidak memiliki gagang, pecah dan menghancurkan kepala makhluk bermata tiga itu. Setelah kematian makhluk bermata tiga itu, cakar melepaskan pusaran air, dan sosok besar itu menghilang di pusaran air. Kaisar Surga memegang pedang di tubuhnya, dan dia ingin membunuh makhluk bermata tiga lainnya. Tapi saat ini, ruang terbelah dan beberapa sosok melangkah keluar. Salah satunya adalah Raja Iblis. Hanya ada satu tubuh yang tersisa. Kami akan menghentikan kami. Hari ini, kami akan menghancurkan tubuhmu. Pemimpin sekte roh jahat berbicara dengan dingin dan membunuh tubuh Kaisar Surga. Backhand fisik Kaisar Surga adalah pedang untuk Raja Iblis, dan dia terbang keluar. Kaisar Surga, meski hanya tubuh, tapi kekuatannya tetap luar biasa. Mendesis. Saat ini, ruang terus terbelah, dan sesosok tubuh melangkah keluar. Pria kuat dengan kulit gelap di Pulau Dewa Waktu dan kadal raksasa-raksasa di kerajaan hewan semuanya memancarkan nafas tanpa batas. Kaisar Agung, semua Kaisar Agung. Beberapa orang meraung dan terkejut. Munculnya keberadaan yang tiba-tiba ini, sebenarnya adalah semua karakter dari alam Kaisar Agung. Apakah makhluk-makhluk ini, di antara relik itu, yang telah disegel? Beberapa suara mengganggu dan mengatakan tebakannya. Banyak yang diam. Sepertinya sesuatu akan terjadi. Perubahan sebelumnya mungkin ada hubungannya dengan makhluk kuat ini. Mata beberapa orang, ke Sungai Bintang. Mereka ingat bahwa Kaisar Surga telah mengatakan sebelumnya bahwa jika mereka menginjakkan kaki di depan, mereka akan menyebabkan banyak nyawa dan darah. Mungkin itu yang aku maksud. Dan semua ini bukan disebabkan oleh Sungai Bintang. Bersenandung. Sungai Singsing dingin dan suram. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang lain. Apa yang dia lakukan dengannya? Apa yang dia pikirkan sekarang adalah bagaimana mendapatkan tubuh dan pedang Kaisar Surga. Ledakan. Perang yang mengerikan pecah. Pada saat yang sama, orang-orang kuat seperti pemimpin sekte iblis dan kadal raksasa menyerang tubuh Kaisar Surga. Kekosongan hati teratai meninggalkan kejutan yang mengerikan. Heng Yu, kamu menindasku selama bertahun-tahun tanpa henti. Hari ini, aku akan menelan dagingmu. Kadal itu meraung, membuka mulutnya dan memuntahkan api yang mengerikan, menyerbu tubuh Kaisar Surga. Kaisar Surga membelah api dengan pedang. Bab 1983, Subscribe Penatua. Kaisar Surga mematahkan api naga dengan pedang dan membunuh kadal itu. Namun, Kaisar kuat lainnya, juga menembak, semua jenis serangan yang mengerikan, ke arah tubuh Kaisar. Heng Yu, itu adalah kesalahan terbesarmu bahwa kamu tidak membunuhku saat itu. Hari ini, aku akan merobek dagingmu. Makhluk kuat itu telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Saat ini, kita bisa melihat tubuh Kaisar Surga penuh dengan makna tirani. Satu demi satu, niat membunuh tidak ada habisnya, dan mata merah itu mengeluarkan serangan yang mengerikan. Meskipun makhluk-makhluk ini telah ditekan selama bertahun-tahun, vitalitas mereka telah sangat rusak, dan keefektifan tempur mereka telah sangat berkurang. Bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk dari alam Kaisar Agung, dan kekuatan mereka masih sangat penting.
Tubuh Kaisar Surga, bagaimanapun, hanyalah tubuh daging. Banyak orang bergandengan tangan, segala macam serangan menimpa tubuh Kaisar Surga, yang membuat tubuh Kaisar Surga mundur lagi dan lagi. Namun, meski tubuh Kaisar Surga mundur, tidak ada bekas luka di tubuh batu itu. Kong! Pedang batu itu bergetar, dan pria batu itu meledak dengan kecemerlangan yang cemerlang. Pada saat ini, tubuh Kaisar Surga tampak hidup kembali. Pedang batu itu terbang melintasi langit, dan cahaya pedang itu menyala. Beberapa makhluk kuat mengubah wajah mereka dan disambar pedang. Pada saat ini, ruang di daerah itu terbelah lagi, dan orang-orang kuat keluar untuk berpartisipasi dalam pengepungan tubuh Kaisar Surga. Bunuh. Darah membasuh batas Yuan. Setelah pusaran air, terdengar raungan konstan, yang membuat orang menjadi pucat. Bahwa tiga mata besar, dalam perjuangan untuk mendukung pusaran, ingin membuat pusaran, menopang sedikit lebih besar. Sebanyak 10 orang kuat dari alam Kaisar Agung berpartisipasi dalam pengepungan tubuh Kaisar Surga. Dalam adegan ini, wajah semua orang sangat jelek. 10 Kaisar Agung, jumlah yang luar biasa. Tidak ada 10 Kaisar di permukaan tanah suci Yuanshan. Wajah banyak orang berat. Jika Kaisar Surga tidak dapat menghentikan mereka, mereka akan diserbu oleh negara lain, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Tubuh Kaisar, cahayanya semakin kuat. Saat ini, tubuh batu, seolah berubah menjadi darah dan daging, dan kekuatan tempur juga lebih menakutkan dan kuat. Pedang batu yang terbang melintasi langit, untuk sementara waktu, benar-benar memblokir serangan 10 Kaisar. Mendesis. Saat ini, ruang terus terbelah. Kaisar Wuxiang, Kaisar HNGJIA, Kaisar Hejia, dan Kaisar Daluo dari Tianzong muncul. Wajah mereka berat dan mereka bergabung dengan kelompok pertempuran untuk membantu Kaisar Surga dan melawan keberadaan Kaisar Agung itu. Membunuh. Dengan bantuan tersebut, tekanan fisik Kaisar berkurang drastis. Dia minum di mulutnya, dan pedang batu itu menerobos beberapa serangan berturut-turut. Saat dia membunuh kadal itu, pedang batu itu terpotong. Pada saat ini, pedang batu itu tampaknya telah diubah menjadi dewa yang tak terkalahkan. Ini sangat tajam dan memotong satu ekor kadal. Mengaum. Kadal mengaum dan mundur. Pada saat yang sama, serangan orang kuat lainnya jatuh ke tubuh Kaisar Surga, tetapi tubuh Kaisar Surga tidak peduli. Di matanya, sepertinya hanya ada kadal. Satu demi satu, mereka jatuh di atas tubuh Kaisar Surga. Tubuh Kaisar Surga bergetar sesaat dan terus membunuh kadal itu. Puff! Cahaya pedang menembus kehampaan, menembus alis naga, dan masuk ke gagangnya. Heng Yu, mengaum. Kadal itu meraung putus asa, tetapi saat berikutnya, Kaisar Surga bertarung dengan pedangnya, dan tubuh kadal itu berubah menjadi dua bagian, darah dan daging yang tak ada habisnya, yang tersedot oleh dua dunia dan menghilang. Keberadaan kerajaan Kaisar Agung dibunuh oleh Kaisar Surga. Tentu saja, kadal raksasa telah ditekan selama bertahun-tahun, tetapi belum cukup pulih. Membunuh. Setelah beberapa langkah, dia membunuh keberadaan yang kuat. Tubuh Kaisar Surga membunuh dua musuh kuat secara berurutan, yang mengejutkan banyak orang. Masing-masing dari mereka adalah keberadaan kerajaan Kaisar Agung. Kekuatan puncaknya sangat mengerikan, tetapi sekarang telah runtuh satu demi satu. Tidak banyak energi yang terakumulasi di tubuhnya. Hanya ada bekas tanda, sulit untuk memobilisasi energi surga. Dia tidak bisa bertahan lama jika kita menyerangnya bersama. Pemimpin kultus roh jahat mengaum, serangan mereka, tak henti-hentinya menggelegar tubuh daging Kaisar Langit. Perang dengan pihak lain sangat sengit. Semua jenis power flash, jalan tanpa bodi, luar biasa tiada taraf. Untungnya, ada ruang khusus di dekat dunia teratai. Luming dan Luming tidak jauh dari dunia teratai. Nyatanya, ada jarak yang jauh di antara mereka. Jika tidak, mereka akan terlibat dalam gempa susulan pertempuran antara Kaisar Agung. Bahkan jika kamu melihatnya seperti ini, itu mendebarkan. Ledakan. Fluktuasi konfrontasi Kaisar Agung terlalu besar. 9 kelopak teratai, yaitu 9 dunia, bergetar hebat, seolah-olah di bawah energi yang mengerikan, mereka akan hancur berkeping-keping. Wah! Cahaya gelap kehancuran meledak, menyapu salah satu dunia, ruang dunia itu langsung terkoyak. Luming dan mereka dapat melihat bahwa di dunia itu, banyak orang dihancurkan oleh kekuatan kehancuran, dan kemudian menghilang dalam asap. Wan Haijie. Luming menatap Wan Haijie, yang juga bergetar hebat. Jika dirobohkan, orang-orang di dalamnya akan sama-sama berbahaya. Luming terlihat khawatir. Tubuh Kaisar Surga pecah, dan cahayanya semakin terang. Dia meluncurkan badai seperti serangan, dan menabrak keberadaan yang kuat menjadi cedera serius. Namun saat ini, nafas di tubuh Kaisar Surga mulai melemah. Lagi pula, sulit untuk pulih. Kaisar menggelengkan kepalanya, lalu dia membuang pedang batu itu. Pedang batu berubah menjadi ribuan lampu pedang dan menyerang mereka yang ada. Tubuhnya terbelah menjadi 8 bagian dan menjadi lebih besar. Setiap sosok, memegang kelopak, terbang menuju kehampaan luar tak berujung. Hanya ketika dunia ke-9 ditinggalkan, barulah dia meninggalkannya. Akhirnya, tubuh Kaisar Surga, yang memegang 8 dunia, bergegas ke dalam kehampaan yang tak terbatas.
Tian Jiao, hati-hati. Lu Ming bergumam dan menarik napas panjang di dalam hatinya. Dunia seperti Wan Haiji tidak masuk ke dalam kehampaan yang luas. Meski mungkin tidak pernah bertemu dengan Yuan Ji, setidaknya bisa bertahan. Membunuh. Pada saat ini, pusaran, perlahan mengembang, dan kemudian dari dalam, keluar dari sosok yang padat. Sosok-sosok ini sangat besar, masing-masing tertutup sisik hitam, dengan mata ketiga di tengah alisnya. Klan Tiga Mata, seperti yang diharapkan adalah klan Tiga Mata. Murid Lu Ming berkontraksi. Seperti dua kacang polong Lu Ming, tiga di antaranya hampir identik. Beberapa dari klan Tiga Mata mengendarai binatang aneh, beberapa datang dari langit, dan masing-masing memiliki nafas yang kuat. Namun, begitu mereka bergegas keluar, mereka dihancurkan oleh nafas juang dari Kaisar Agung. Bunuh mereka, biarkan tentara masuk. Pemimpin kultus roh jahat banyak minum, dan 8 orang kuat yang tersisa dari tingkat Kaisar Agung melancarkan serangan gila-gilaan pada Kaisar Wuxiang dan lainnya. Ayo pergi dari sini. Beberapa orang ketakutan dan terbang di atas gua. Di sini, 2 lampu dan bayangan menyala, dan 2 bayangan muncul di dekat Lu Ming dan mereka, masing-masing memancarkan gelombang yang menakjubkan. Itulah nafas Kaisar Agung. Ada seorang kaisar besar datang. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Keluar, kembali ke halaman suci Yuanshan, lalu tinggalkan kota Tiandi. Salah satunya dipenuhi dengan api yang mengerikan dan membuka mulutnya. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat datang. Saat berikutnya, mereka terbang keluar dari gua bawah tanah dan muncul di luar gua. Bab 1984, Subscribe Penatua. Jadi, apakah mereka adalah 2 kaisar besar lainnya dari kuil Yuanshan? Yang tidak punya tebakan lain. Mungkin. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Ling bertanya. Masalah ini, telah melampaui ruang lingkup kemampuan kami mendengarkan kaisar, pertama-tama kembali ke halaman suci Yuanshan, dengan dupa, tinggalkan kota Tiandi. Aku rasa, kota Tiandi berikutnya, aku khawatir tidak tenang. Lu Mingdao. Semua orang mengangguk. Ledakan, ledakan. Saat ini, gemuruh di bawah gua bahkan lebih mengerikan, dan fluktuasi yang menakjubkan bahkan membuat kota Tiandi berguncang. Seberkas cahaya, keluar dari gua, perang di bawah, lebih tragis. Pergi. Mereka tidak tinggal lebih lama lagi, tetapi bangkit di udara dan bergegas ke halaman suci Yuanshan. Yang lainnya juga berubah menjadi lampu pelangi dan pergi dari sini. Dalam perjalanan mereka ke kuil Yuanshan, guncangan belakang, kecemerlangan yang semakin intens dan mengerikan, mengalir dari gua. Membunuh. Di belakang mereka mendengar teriakan pembunuhan, jauh sekali, dan mereka melihat sesosok besar, mengendarai hewan aneh, bergegas keluar dari gua. Ada 3 mata klan, keluar dari dalam, menginjakkan kaki di tanah kerajaan Yuan. Mereka tidak berani tinggal, mereka terbang dengan sekuat tenaga. Gunung Tiandi berjarak jauh dari Yuanshan Seng Yuan. Lebih dari 10 menit sebelum mereka tiba di Yuanshan Seng Yuan. Pada saat ini, Kaisar Gunung tidak tahu seperti apa perang aslinya. Ketika Lu Ming dan keluarganya kembali ke halaman suci Yuanshan, mereka kembali ke tempat tinggal mereka. Saat ini, banyak orang berkumpul di tempat tinggal mereka. Lu Xiangxiang, Sue Ningsin dan lainnya ada di sini. Kali ini, ketika mereka memasuki dunia teratai, hanya sekelompok orang dengan kultivasi terkuat yang masuk. Tidak ada orang dengan tingkat kultivasi tertinggi yang masuk ke dunia teratai. Mereka semua tinggal di halaman suci Yuanshan, seperti Lu Xiangxiang dan lainnya. Guru, apa yang terjadi? Lu Xiangxiang bertanya. Kita bisa merasakan semua yang terjadi di Gunung Tiandi, karena getarannya sangat kuat. Ada invasi alien, ini bukan waktunya untuk berbicara. Kumpulkan semua orang dan tinggalkan kota Tiandi dulu. Cepat. Perintah Lu Ming. Beberapa orang harus ditutup di beberapa tempat budidaya. Tiba-tiba, mereka harus bertindak secara terpisah untuk mengumpulkan anggota Liga Naga lainnya. Beberapa orang tidak dapat menghubungi satu sama lain di tanah latihan, jadi mereka hanya dapat meminta bantuan para guru di halaman suci untuk meneruskan. Setelah setengah jam, sebagian besar anggota Liga Naga tiba. Invasi alien, aku khawatir akan ada perang besar di kota Tiandi. Kami akan mundur dari kota Tiandi. Siapa di antara kamu yang akan pergi ke tanah suci bulan kuno bersama aku? Jika kamu tidak mau, kamu dapat pergi bersama dan kembali ke pasukan masing-masing. Lu Mingdao. Sebaiknya aku kembali ke gerbang leluhur. Aku juga. Kembali ke keluarga dulu. Banyak kemanusiaan. Lu Ming mengangguk. Tian Jiao ini memiliki kekuatannya sendiri. Di Yuanshan Seng Yuan, mereka adalah anggota aliansi naga. Tetapi ketika mereka meninggalkan halaman suci Yuanshan, mereka secara alami ingin kembali ke klan masing-masing. Secara alami, Lu Ming tidak akan memaksa mereka. Di halaman suci Yuanshan, mereka termasuk dalam Liga Naga. Di masa depan, mereka mungkin dapat menggunakannya. Kalau begitu ayo pergi. Lu Mingdao, segera, mereka terbang ke halaman suci Yuanshan. Membunuh. Membunuh mereka semua.
Begitu mereka tiba di luar halaman suci Yuanshan, mereka mendengar gelombang teriakan pembunuhan. Sekelompok orang bermata tiga, mengendarai binatang aneh, bertarung dengan sekelompok prajurit Teran. Pertempuran itu sangat tragis. Kemudian, mereka melihat ke kejauhan dan menemukan bahwa semua pihak di kota Tiandi sedang berperang dan berada di tengah perang. Ledakan. Di kedalaman kota Tiandi, ke arah Gunung Tiandi, kehampaan bergetar, dan ada klan bermata tiga, mengendarai binatang aneh, bergegas untuk membunuh. Binatang buas itu melangkah ke langit dan langit bergetar hebat. Klan tiga mata, telah terbunuh. Kepala klan dengan tiga mata, mengendarai binatang buas besar, mengenakan baju besi berat, membawa tomahawk, tiga mata setajam cahaya pedang, menyapu Luming dan minum, buru-buru, bunuh mereka. Ledakan. Kelompok orang bermata tiga ini, mengendarai binatang raksasa, sedang menggempur mereka. Yang terkuat bukanlah Kaisar Zun. Terburu-buru untuk membunuhnya. Luming minum dan bergegas maju lebih dulu. Mati untukku. Kepala klan tiga mata, tomahawk ditebang, dipotong ke Luming, pada saat yang sama, mata ketiganya, memancarkan cahaya kehancuran. Penjara. Saat Luming melambaikan tangannya, bayangan 9 prasasti penjara muncul dan menekannya. Prasasti penjara, itu monumen penjara. Kepala klan tiga mata meraung ngeri. Boom. Ketika bayangan kosong dari prasasti penjara ditekan, pihak lain menyerang dan bertahan, dan tidak mampu menahan satu pukulan pun. Dia langsung dibunuh. Selain itu, puluhan orang bermata tiga lainnya juga tewas. Pada saat yang sama, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya mengulurkan tangan, dan sekelompok orang bermata tiga terbunuh. Mereka bergegas keluar dari pengepungan dan bergegas menuju arah di luar kota Tiandi. Beberapa orang memiliki kekuatan prasasti penjara. Kamu tidak bisa melepaskannya. Itu harus dibunuh. Di kejauhan, terdengar suara menderu, sekelompok klan bermata tiga yang kuat, menunggangi binatang aneh, membunuh mereka. Luming dan mereka mempercepat dan bergegas menuju luar. Dengan kekuatan prasasti penjara, bunuh. Tinggi di udara, semburan minuman, tomahawk besar yang tak tertandingi, menuju potongan Luming, singgasana yang luas, membuat orang gemetar. Kaisar Wu. Ada kaisar yang kuat, dia harus membunuh Luming. Tetapi pada saat ini, sebatang besi besar menyapu, bertabrakan dengan tomahawk, dan mengeluarkan raungan yang mengerikan, gelombang suara yang mengerikan, dan suara tanah yang bergetar. Gendang telinga mereka tertusuk. Sosok kekar, memegang sebatang besi, muncul di atas Luming. Itu gurunya. Luming dan hati mereka bahagia. Ini adalah seorang guru di halaman suci Yuanshan. Pihak lain, Wudi, akan menghentikan kita. Suara guru Yuanshan Seng Yuan datang, dan kemudian beberapa sosok muncul, menghembuskan nafas panjang. Mereka semua adalah guru Yuanshan Seng Yuan, dan mereka semua yang kuat di alam Kaisar Wu. Ayo pergi. Luming berbicara kepada orang banyak, dan mereka terus menyerang. Tinggal. Bunuh dia. Ada beberapa raungan berturut-turut, dan beberapa orang bermata tiga yang kuat membunuh Luming. Mereka semua adalah orang kuat Kaisar Wu. Sungguh tidak tahu malu berurusan dengan beberapa generasi muda, kalian keluarga jahat. Lawanmu adalah kami. Para guru Yuanshan Seng Yuan juga mulai memblokir orang kuat tingkat kekaisaran pihak lain. Dan Luming dan mereka terus menyerang. Ada beberapa kavaleri bermata tiga berturut-turut, yang menyerbu mereka dan dikalahkan oleh mereka. Kota Tiandi telah benar-benar tenggelam dalam api perang. Dari pusaran itu, aku tidak tahu berapa banyak tiga mata klan, di mana-mana berteriak untuk membunuh. Ketika Luming dan keluarganya lewat, mereka menemukan bahwa keluarga Hang juga sedang dalam perang besar. Di langit di atas HNGJIA, bahkan ada kaisar sungguhan yang sedang berperang, dan pemandangannya menakjubkan. Saat ini, darah ketiga Luming telah terkumpul. Selain itu, ia telah belajar untuk patuh dan tidak berani menggunakan kekuatan prasasti penjara untuk menghindari sasaran. Bab 1985. Kekacauan total. Kota Tiandi, kekacauan besar. Tanpa orang kuat tingkat kekaisaran, mereka sangat cepat. Segera setelah itu, mereka akhirnya sampai ke tepi kota Tiandi, bergegas keluar dari tembok, dan bergegas ke Akropolis di kejauhan. Segera setelah itu, mereka datang ke Akropolis dengan lancar. Ledakan, ledakan. Bahkan jika mereka jauh, kamu dapat mendengar gemuruh kota Tiandi yang terus-menerus. Dari kota Kaisar Surga, selalu ada sosok yang bergegas keluar, bergegas ke segala arah. Luming dan mereka tidak berhenti dan datang ke barisan transmisi. Namun, kebanyakan orang tidak mengikuti Luming, melainkan kembali ke rumah leluhur masing-masing. Luming, aku ingin kembali ke Kekaisaran Shenyuan dulu. Invasi alien sangat penting. Kekaisaran Shenyuan harus dipersiapkan sebelumnya. Ouyang tidak ada bandingannya dengan Luming Dao. Ya, kita akan melakukannya secara terpisah. Sampai jumpa nanti, tapi kita harus hidup. Lu Jiongming, Lu Jiongguang. Tentu. Ayo hidup. Hati-hati, pemimpin aliansi.
Mereka semua mengucapkan selamat tinggal pada Lu Ming dan menginjakkan kaki di barisan transmisi. Pada akhirnya, masih ada orang di Tanah Suci Bulan Kuno, Luo Xiang dan Huang Li. Pergi. Mereka juga menginjak susunan transmisi, berteleportasi ke area transmisi di luar Tanah Suci Bulan Kuno, dan kemudian terbang menuju Tanah Suci Bulan Kuno. Setelah terbang ke Tanah Suci Bulan Kuno, Huang Ling, Long Chen, Luo Tianyi dan Kamu Dongfang semuanya pergi dan kembali ke gerbang leluhur masing-masing. Saat ini, diperkirakan tidak ada satupun kekuatan besar di Tanah Suci Bulan Purba yang menerima kabar apapun. Mereka harus kembali melapor secepatnya dan melakukan persiapan secepatnya. Akhirnya, Lu Ming kembali ke Dayan dan Hall dengan wewangian, salju, dan hati, 9 Tianjiao dari orang barbar, dan Luo Xiang. Setelah kembali ke Dayan dan Hall dan menenangkan orang-orang, Lu Ming menemukan Kong Bo dan menceritakan tentang invasi kota Tiandi. Invasi lebih awal dari yang diharapkan. Paman Kosong mendesah, ekspresi wajahnya sedikit bermartabat. Dewa jahat, Kong Bo, apa asal muasal ketiga monster bermata ini? Lu Ming bertanya bahwa Kong Bo Xiu tidak dapat diduga dan telah hidup untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin dia tahu banyak rahasia. Dari dunia lain, mereka menyebut diri mereka orang bermata tiga, tapi mereka hanya menyombongkan diri. Kami menyebut mereka dewa jahat. Dulu, kami menginvasi alam surga. Untuk waktu yang lama, sebagian besar wilayah alam surga telah diduduki. Sekarang, kami selalu ingin membuka penghalang ruang angkasa dan menyerang kerajaan Yuan. Wajah Paman Kosong tampak bermartabat, dan kemudian dia sepertinya tidak mau berbicara lebih banyak. Dia berkata, Lu Ming, tugasmu sekarang adalah berkultivasi dengan nyaman dan meningkatkan pencapaianmu. Kamu tidak boleh terlibat dalam perang seperti itu. Lu Ming mengangguk, bahkan surga, bahkan Hunyuan Zong dan monster lainnya tidak bisa menghentikannya. Apa yang dapat dia lakukan? Ngomong-ngomong, Kong Bo, bisakah kamu membantuku menyembuhkan satu orang? Lu Ming Dao kemudian melepaskan bulan musim gugur dari peta gunung dan sungai. Sampai sekarang, Qiu Yue masih koma. Kong Bo sangat terlatih dan merupakan penjaga Dayan dan Hall. Jika dia mahir dalam dan Li, dia mungkin bisa diselamatkan. Paman Kosong maju, lambaian tangan, gelombang energi menyelimuti bulan musim gugur. Setelah setengah cincin, Paman Kosong memulihkan energi, sedikit mengernyit. Hati Lu Ming tenggelam dan dengan cepat bertanya, Paman Kosong, bagaimana cedera bulan musim gugur? Betapa pengganggu, dia diserang oleh hukum perampasan. Kong Bo Dao. Ya, orang yang melakukannya, mengendalikan hukum perampasan. Lu Ming Dao. Tidak heran. Kong Bo berbisik dan berkata, tubuhnya pada dasarnya telah sembuh, tetapi jiwanya telah terluka parah. Jiwa terluka. Lu Ming terkejut. Cedera jiwa adalah yang paling sulit disembuhkan. Ya, jiwa gadis itu diserang oleh hukum perampasan dan terluka parah, jadi dia tidak bangun. Jika kamu ingin bangun, kamu harus memadatkan jiwamu, jika tidak, kamu tidak akan bangun seumur hidupmu. Kong Bo Dao. Apa? Hati Lu Ming bergetar, dan tinjunya terkepal erat. Mungkin, aku tidak akan bangun seumur hidup. Saat ini, niat Lu Ming untuk membunuh Luo Tianxiong sangat kuat. Mengambil napas dalam-dalam, Lu Ming menenangkan dirinya dan berkata, Paman Kosong, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat jiwa bulan musim gugur memadat? Paman Kosong itu mengerutkan kening dan merenung. Setelah setengah bersuara, dia berkata, sekarang, hanya jika kamu memasukkan gadis ini ke dalam tungku pil Dayan, kamu dapat menyehatkan tubuhnya dengan memurnikan pil. Sesekali, kamu perlu menambahkan obat suci. Dengan cara ini, kamu tidak hanya dapat menjaga vitalitas tubuhnya, tetapi juga menjaga sisa jiwanya, dan bahkan perlahan memadatkan jiwanya. Tapi cara ini bisa menyembuhkan gejalanya tapi bukan akar penyebabnya. Jika kamu ingin sembuh total, kamu perlu cara lain. Kong Bo Dao. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Segera, Lu Ming mengeluarkan tungku Dayan dan memasukkan Qiu Yue ke dalamnya. Dia memanipulasi Dan Huo dari kompor pil Dayan untuk menutupi tubuh Qiu Yue. Kemudian Lu Ming menambahkan beberapa obat suci. Di bawah aksi api dan, kekuatan obat dari obat suci menembus ke dalam tubuh Qiu Yue. Kong Bo, apakah kamu tahu cara lain untuk menyelamatkan Qiu Yue sepenuhnya? Lu Ming lalu bertanya. Kong Bo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku telah tutup selama bertahun-tahun, dan aku tidak tahu banyak tentang itu. Tetapi kamu dapat pergi ke gedung Viantin untuk menanyakannya. Mungkin kamu dapat menemukan cara. Gadis itu akan baik-baik saja di tungku Dayan selama ratusan tahun. Jangan khawatir tentang itu. Menara Viantin. Lu Ming bergerak. Sayang sekali kota Tiandi sedang kacau, jadi aku tidak bisa menanyakannya untuk saat ini. Untungnya, Qiu Yue baik-baik saja untuk saat ini, dan baru kemudian mencari jalan perlahan. Setelah mengobrol sebentar dengan Kong Bo, Lu Ming pergi. Kemudian, dengan wewangian, dia memanggil Ouyang Moli dan memperkenalkan mereka. Kakak perempuan bela diri. Ouyang Moli memberi hormat kepada Lu Xiangxiang. Nyatanya, Lu Xiangxiang 2 tahun lebih muda dari Ouyang Moli. Saat ini, dia mengangkat tangannya dan terlihat penasaran. Dia mengedipkan matanya yang besar dan menatap Ouyang Moli.
Dia berkata, apakah kamu adik laki-laki kedua? Aku tidak bisa melakukannya dengan baik. Aku harus bekerja lebih keras. Ya, kakak perempuan bela diri. Ouyang Moli mengangguk. Dengan baik. Lu Xiangxiang masih terlihat kuno dan sedikit mengangguk. Matanya penuh kegembiraan. Dia berpikir, ini rasanya menjadi kakak perempuan, sangat bagus. Lu Ming terlihat lucu. Gadis ini benar-benar menunjukkan sikap kakak perempuan bela diri. Xiangxiang, jangan sombong. Adik laki-laki keduamu baru berlatih sekitar 2 tahun dan akan menghancurkan orang suci. Jika kamu tidak bekerja keras, berhati-hatilah untuk disusul. Lu Ming terlihat serius. Kurang dari 2 tahun, secepat itu. Mata besar Lu Xiangxiang berkedip dan berkedip. Kecepatan ini lebih cepat dari dia. Ouyang Moli adalah tubuh reinkarnasi, dan telah mendapatkan hati kaisar reinkarnasi. Kecepatan latihannya luar biasa, lebih cepat dari Lu Xiangxiang. Dengan bantuan master gratis, fondasinya sangat kokoh. Dia telah mencapai puncak semi suci dan akan segera dipatahkan. Kecepatan pelatihan ini terlalu luar biasa, yang membuatnya malu. Namun, Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli adalah putra Tuhan yang sebenarnya. Tidak seperti Lu Ming, mereka dibudidayakan lusa. Mereka diberkahi dengan bakat unik dan memiliki kecepatan latihan yang cepat di tahap awal. Di belakang, itu akan melambat. Misalnya, Sungai Hengxing tidak tertahan di Tanah Suci selama 1 atau 2 tahun, dan belum menembus ranah kuasi kaisar. Ada banyak kebanggaan di dunia. Jangan sombong. Lu Ming memperingatkan dengan serius. Ya Tuan. Xiangxiang dan Ouyang tidak mengangguk. Bab 1986. Pada hari-hari berikutnya, orang berlatih di Dayan dan Hall. Lu Ming sering pergi ke Istana Phoenix, Shen Xiangzong, dan mencari Long Chen dan Huang Ling untuk mendapatkan informasi. Dengan invasi negara lain, tanah Yuanshan terguncang, dan banyak kekuatan kuat di Tanah Suci Bulan Kuno semuanya terkejut. Mereka mulai mengumpulkan orang-orang kuat yang tersebar di berbagai tempat dan bersiap untuk pertempuran. Seiring berjalannya waktu, berita invasi alien terus berdatangan. Kota surga benar-benar ditempati. Penguasa kota Tiandi, keluarga ANGJIA, Hejia, Ju, melarikan diri dari kota Tiandi tanpa jejak. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya tewas dalam Perang Dunia Pertama, dan kota Tiandi menderita kerugian besar. Setelah menduduki kota Tiandi, setelah beberapa hari, orang asing mulai mengirim pasukan dalam jumlah besar ke segala arah kota Tiandi, di mana tidak ada ayam atau anjing yang tersisa. Satu persatu kekuatan kekaisaran diserang oleh bangsa lain, dari Kaisar Wu hingga wanita, anak-anak dan anak-anak yang tidak tahu seni bela diri. Semuanya terbunuh, dan tidak ada yang tersisa. Di mana dia lewat, ada sungai darah, dan ada ratusan juta mayat. Semua orang tergerak, cara ras alien terlalu kejam. Itu hanyalah pembantaian. Di sekitar kota Tiandi, semua pasukan kekaisaran ditarik ke 8 tempat suci. Di antara 9 tempat suci Yuanshan, kota Tiandi berada di tengah, dan tempat suci lainnya dikelilingi oleh kota Tiandi. Selama periode waktu ini, satu persatu pasukan kekaisaran mengalir ke Tanah Suci Bulan Kuno. Dan ras alien, mengirimkan pasukan besar untuk menyerang ke segala arah, mulai mendekati tempat-tempat suci lainnya. 2 bulan setelah pertempuran kota Tiandi, di luar Tanah Suci Bulan Kuno, pasukan alien pertama muncul. Saat menyerang Tanah Suci Bulan Purba, ia dikalahkan oleh orang kuat dari Tanah Suci Bulan Purba. Dalam menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, semua kekuatan kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno untuk sementara mengesampingkan rasa terima kasih dan kebencian mereka dan membentuk aliansi. Dari klan angin, banyak kekuatan berkumpul, membangun pangkalan besar, banyak kekuatan kuat berkumpul untuk melawan alien. Pertempuran antara Tanah Suci Bulan Kuno dan bangsa lain mulai meningkat. Kekacauan akan datang. Lu Ming, berdiri di puncak Dayan dan Hall, melihat ke kejauhan dan berbisik. Saat ini, ada kilatan cahaya di kejauhan. Kecepatannya terlalu luar biasa. Begitu Lu Ming bereaksi, cahaya muncul di depan Lu Ming. Ini. Ketika Lu Ming melihat wajah sebenarnya dari cahaya itu, dia terkejut. Pria batu setinggi 1 meter, pedang batu. Bukankah ini pedang Kaisar Surga? Juga, itu adalah tubuh Kaisar Surga. Meskipun dibandingkan dengan saat pertama kali melihatnya, itu telah menyusut berkali-kali, tetapi Lu Ming masih mengenali bahwa itu adalah tubuh Kaisar Surga. Dalam perang terakhir, Kaisar Surga memegang pedang batu di tubuhnya dan membunuh 2 kaisar yang kuat, yang membuatnya sangat kuat. Nanti, Lu Ming dan mereka kembali ke Tanah Suci Bulan Kuno, tidak ada jenazah kaisar, dan berita tentang Kaisar Agung. Saat ini, tubuh dan pedang Kaisar Surga datang ke sini, dan sepertinya mereka datang untuk Lu Ming. Sua. Tubuh Kaisar Tiandi dan pedang Kaisar Tiandi bergerak dan terbang langsung ke alis Lu Ming dan melayang dalam kesadaran laut Lu Ming. Ini. Lu Ming sedikit bingung. Pada saat ini, cahaya putih melintas di depan Lu Ming, dan sesosok tubuh melayang keluar. Itu sebenarnya sosok Kaisar Surga. Lu Ming terkejut dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Lu Ming yang lebih muda, tolong lihat Kaisar Surga. Tidak perlu sopan, aku hanya tanda jejak. Kaisar Surga tersenyum.
Puan Tiandi, bagaimana kamu? Bagaimana kamu datang kepada aku? Lu Ming menanyakan pertanyaannya. Pada awalnya, Kaisar Surga tidak dikendalikan oleh Sungai Bintang. Bagaimana terbang ke lautan pengetahuannya dengan pedang Kaisar Surga? Sungai Singsing sifatnya terlalu egois. Dia hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk manusia. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan tubuh Kaisar Tiandi. Itu kamu. Kamu memiliki karakter yang sangat baik, bertindak tegas, dan memiliki bakat terbaik. Kuncinya adalah kamu memiliki sesuatu untuk dilindungi. Terlebih lagi, jika kamu bisa mencabut pedang yang kutinggalkan, kamu memenuhi syarat untuk mengendalikan apa yang aku tinggalkan. Kaisar Surga mengangguk. Lu Ming mau tidak mau menyentuh hidungnya. Dia tidak sebaik yang dikatakan Kaisar. Dia tidak begitu egois. Tiandi, HENGJIA, apakah kamu benar-benar keturunannya? Tanya Lu Ming. Kaisar Surga merenung sejenak, seolah-olah sedang mengingat masa lalu. Dia berkata, aku bukan ras manusia. Aku menjadi seorang Taois dalam tubuh manusia batu. Ketika aku pertama kali menjadi seorang Taois, aku melahirkan seorang keturunan dengan seorang wanita dari ras manusia. Itu adalah keluarga Hang kemudian. Singkatnya, keluarga Hang memang keturunanku. Namun, tahun-tahun tanpa akhir telah berlalu, dan tampaknya generasi muda ini menjadi semakin tidak berguna. Jika kamu memiliki dendam terhadap keluarga Hang, kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku. Puan Tiandi, itu adalah manusia batu yang telah menjadi pendeta Tao. Hati Lu Ming tergerak. Pantas saja tubuh Kaisar adalah manusia batu, dan pedangnya terbuat dari batu. Tuan, bagaimana kamu bisa melakukannya dengan sangat baik sejak awal? Lu Ming sangat ingin tahu dan ingin tahu apa yang terjadi pada Kaisar Surga. Mengapa prestasi Heng Yutiandi jatuh? Kamu ingin bertanya padaku, mengapa itu jatuh? Kaisar Surga tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, aku belum jatuh. Tidak jatuh. Lu Ming senang, tetapi langsung penuh keraguan. Kaisar tidak jatuh, bagaimana bisa meninggalkan tubuh, ada jejak-jejak. Kita harus mulai dengan dewa-dewa jahat. Sosok Kaisar Surga berkata, segera, sosok Kaisar Surga dan Lu Ming membicarakannya secara detail. Gerombolan, gerombolan, gerombolan. Pada saat itu, langit dan bumi semuanya ditembus ke alam Yuan. Ada banyak peninggalan alam surga yang jatuh ke alam Yuan, dan beberapa yang kuat dari alam surga masuk ke alam Yuan. Tentu saja, ada juga beberapa orang kuat dari ras lain yang memasuki alam Yuan. Namun, hanya ada sedikit orang asing yang kuat yang telah memasuki kerajaan Yuan. Belakangan, orang-orang kuat alien ini bersembunyi di kerajaan Yuan, dan bahkan beberapa ras aneh dan mengerikan mengambil tubuh manusia, lalu menciptakan kekuatan. Seperti kultus roh jahat dan sebagainya, kekuatan ini secara khusus memburu ras manusia Tianjiao dan orang-orang kuat. Lu Ming akhirnya mengetahui bahwa asal-usul pemujaan roh jahat sebenarnya diciptakan oleh ras alien yang kuat. Pantas saja banyak orang kuat dari kultus roh jahat, seperti orang bermata tiga, takut dengan tablet penjaranya. Di masa lalu, ras alien menemukan titik lemah di luar angkasa. Mereka ingin membuka saluran dan membiarkan pasukan roh jahat masuk. Mereka ditemukan oleh Kaisar Heng Yu. Untuk menghentikan orang-orang asing yang kuat ini, kedua belah pihak berperang. Namun, di antara ras alien, ada yang sangat kuat yang pandai menyerang jiwa. Itu juga keberadaan kerajaan surga, mengoyak jiwa Heng Yutiandi. Meskipun Heng Yutiandi akhirnya membunuh pihak lain, jiwanya sendiri hampir runtuh. Akhirnya, dengan sisa kekuatannya, Heng Yutiandi menyegel 8 kaisar besar lainnya ke dunia kecil, dan menekan jalan itu dengan kekuatan dunia kecil dan kekuatan fisiknya sendiri. Lu Ming akhirnya mengerti asal-usul dunia teratai. Namun, meskipun jiwaku tersebar dan hanya tersisa satu jiwa yang tersisa, ketika aku akan jatuh, aku memiliki pemahaman yang mendalam dan menerobos ke tingkat lain. Sebaliknya, aku menyatukan kembali tubuhku dan hidup kembali lagi. Jadi, singkatnya, aku pernah mati sekali. Terakhir, sosok Kaisar Surga seperti ini. Bab 1987. Kumpulkan dagingnya lagi, dan hidup kembali. Lu Ming terkejut. Dapat dibayangkan bahwa pada masa itu, sikap tertinggi Heng Yutiandi. Dengan kekuatan satu orang, kita dapat memblokir banyak orang kuat dari ras yang berbeda, membunuh kaisar langit lainnya, dan menekan jalan kosong dengan kekuatan dunia kecil, dan memblokir invasi pihak lain. Akhirnya jiwa yang tersisa dibangkitkan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jika ditulis sebagai buku, itu akan menjadi legenda. Namun, Lu Ming juga ragu. Karena Kaisar Surga belum mati, di mana dia sekarang? Bagaimana dia bisa meninggalkan jejak, dan perang sebelumnya belum muncul? Tampaknya melihat keraguan Lu Ming, dan sosok Kaisar Surga menjelaskan, Yuanji, sebelum perang sesungguhnya, pertempuran surga telah mencapai titik kritis. Ada 9 alam surga di alam surga, tetapi tidak ada akses ke alam Yuan di 8 alam surga lainnya. Hanya alam surga terakhir, alam surga Taking, yang memiliki akses langsung ke alam Yuan. Hari ini, orang kuat yang tersisa dari alam surga menjaga Tianyu dari dinasti Taking. Roh-roh jahat selalu ingin menduduki Tianyu dari dinasti Taking, dan kemudian menggunakan saluran alam surga untuk menyerang kerajaan Yuan.
Sekarang, aku bertarung di alam surga. Lu Ming sedikit terkejut. Hari ini, dia telah belajar banyak rahasia. Tubuh aku adalah tubuh batu. Sekarang aku seperti boneka. Aku akan memberikannya kepada kamu. Aku harap aku dapat membantu kamu. Kaisar melanjutkan. Terima kasih banyak. Lu Ming sangat gembira. Tubuh Kaisar Surga memiliki kekuatan tak terbatas. Dia telah melihatnya sebelumnya. Bahkan Kaisar Agung pun bisa membunuhnya. Jika dia bisa mengendalikannya, dia akan menjadi orang yang kuat di dunia. Semua jenis keluarga Jinwu dan Wan Jia akan dihancurkan. Jangan senang terlalu dini. Jika kamu ingin mengendalikan tubuh batu ini, kamu membutuhkan energi. Sebelum perang dengan negara lain, energiku telah habis. Sekarang jejak-jejak ini akan hilang. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengendalikan batu ini, kamu harus terus-menerus membiarkan batu itu menyerap energi. Semakin banyak energi yang diserapnya, semakin kuat kekuatannya. Tubuh batu ini seperti boneka. Itu tidak dapat dimanipulasi tanpa jejak energi, juga tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Kata-kata Kaisar, seperti sepiring air dingin di kepala Lu Ming, sepertinya dia putih bahagia. Namun, Lu Ming bersemangat lagi. Ini adalah tubuh Kaisar Surga. Jika energinya cukup terserap, ia bisa mengeluarkan kekuatan teror. Sekarang, aku akan mengajarimu cara mengendalikan batu ini dan cara menyerap energi. Kaisar Surga lewat dan menunjuk ke alis Lu Ming. Dalam benak Lu Ming, beberapa informasi segera muncul. Ya, jejak-jejakku ini juga merupakan misi yang lengkap. Sudah waktunya untuk menghilang, anak kecil. Aku menantikan hari ketika kamu tumbuh dewasa. Kaisar tersenyum. Menguasai. Lu Ming sedikit sedih. Haha, jangan kasihan padaku. Aku belum mati. Aku bisa merasakan semua yang terjadi di sini. Kuharap kita bisa bertemu di surga dan bertarung bersama. Senyum jejak Kaisar, lalu seperti gumpalan asap hijau, melayang terbuka, menghilang di antara langit dan bumi. Tuan, aku yakin tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Mata Lu Ming menunjukkan warna tegas, dan kemudian duduk bersila untuk memahami cara Kaisar mengajarinya untuk mengendalikan tubuh batu dan cara menyerap energi. 2 jam kemudian, Lu Ming menyadari segalanya. Dia mengoperasikan keterampilannya dan merasa hati-hati. Dia menemukan bahwa tubuh Kaisar Tiandi dan pedang Kaisar Tiandi seperti dasar danau yang mengering. Tidak ada energi dan tidak bisa dikendalikan. Cobalah untuk menyerap batu itu. Dengan lambaian tangannya, Lu Ming mengeluarkan 100.000 keping batu mentah kelas atas dan menjalankannya sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Kaisar Surga. Kong! Pedang Kaisar Surga terbang ke belakang tubuh Kaisar Surga. Keduanya menyatu seolah-olah menjadi satu. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. 100.000 keping batu mentah pecah berkeping-keping dan berubah menjadi energi bergulir, yang diserap oleh tubuh dan pedang Kaisar Surga. Sesaat kemudian, semua energi dari 100.000 batu mentah diserap. Lu Ming dengan cepat merasakannya. Segera, wajahnya menjadi pahit. Dia menemukan bahwa bahkan 1% energinya tidak terisi penuh. Bahkan 1/1000 energi tidak diisi ulang. Berapa banyak energi yang diperlukan untuk mengisinya kembali? Lu Ming terdiam. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan 1.000.000 keping batu mentah berkualitas tinggi, sehingga langit dan bumi mulai menyerapnya. Akhirnya, Lu Ming menyesali bahwa energi 1.000.000 batu mentah berkualitas tinggi masih kurang dari 1% energi. Lebih baik menyerap energi secara perlahan. Kamu tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa. Lu Ming menghela nafas dan menambahkan tubuh Kaisar Surga ke dalam peta gunung dan sungai, memungkinkan tubuh menyerap energi antara langit dan bumi. Sekarang, Lu Ming merasa bahwa dia sangat kekurangan sumber daya. Bulan musim gugur perlu sering memurnikan obat suci, sedangkan tubuh Kaisar Surga membutuhkan energi yang sangat besar. Untungnya, tubuh Kaisar Surga dapat menyerap semua jenis energi, tidak terbatas pada batu aslinya. Tutup mata kamu dan latih dengan tenang. Melalui kata-kata Kaisar Tiandi, Lu Ming memiliki rasa urgensi. Surga tampaknya benar-benar tak terkalahkan. Itu hanya bisa tinggal di surga terakhir Taiking untuk memblokir ras alien. Jika alien menyerbu surga dinasti Qing, sejumlah besar pasukan dapat langsung bergegas ke alam Yuan melalui jalur kosong. Bagian dari kota Tiandi hanyalah sebuah bagian kecil. Dalam sekejap waktu, lebih dari 10 hari telah berlalu. Hari-hari ini, semakin banyak orang asing datang untuk menyerang tanah suci bulan kuno. Tekanan banyak kekuatan di tanah suci bulan purba semakin meningkat. Akhirnya, untuk mendorong semangat, banyak klan bersatu untuk mengumpulkan sumber daya dan menciptakan poin yang berjasa. Selama kamu membunuh orang lain, kamu bisa mendapatkan poin prestasi. 1 poin jasa dapat diperoleh dengan membunuh ras alien tingkat Kaisar Wu, 5 poin jasa dapat diperoleh untuk ras alien Ming Seng Xiaocheng, dan 10 poin jasa dapat diperoleh untuk Dacheng Bijak Ming. Dan seterusnya, dengan peningkatan kultivasi, poin pahala menjadi 2 kali lipat. Dengan poin berjasa ini, kamu dapat menukar semua jenis harta, seperti obat suci, tentara kekaisaran, batu, dan sebagainya. Akibatnya,
Semangat membunuh musuh di Tanah Suci Bulan Kuno tinggi, dan semua kekuatan yang kuat, serta pasukan kekaisaran dari luar, menyerang satu demi satu untuk membunuh orang lain. Lu Ming juga memutuskan untuk membawa orang keluar untuk berburu dan membunuh orang lain. Pertama, dalam pertarungan hidup dan mati, dia bisa mengasah tubuhnya, merangsang potensinya dan meningkatkan kultivasinya. Kamu bisa mendapatkan dua hal dengan satu batu. Hall Master, silakan ambil jimat giok ini. Jika kamu bertemu dengan orang kuat Kaisar Wu, kamu dapat menghancurkannya, dan Giok Fu akan membawamu kembali ke Dayan dan Hall. Kong Bo menyerahkan jimat giok kepada Lu Ming. Lu Ming sangat senang untuk mengambil alih. Akibatnya, dia akan memiliki lebih sedikit keberatan. Jika dia bertemu dengan orang kuat tingkat Kaisar di sisi lain, dia juga bisa kabur. Belakangan, Lu Ming, dengan Huang Li dan 9 orang barbar lainnya Tian Jiao, dan Luo Xiang, kultivasi Ouyang Moli masih rendah, jadi dia tidak memanggilnya. Mereka terbang ke barat Tanah Suci Bulan Kuno, dan bergabung dengan Huang Ling, Long Chen, dan Luo Tian di bawah gunung besar. Lu Ming, ini adalah pangkalan yang dibangun bersama oleh banyak kekuatan di Tanah Suci Bulan Kuno. Huang Ling tersenyum dan terbang ke gunung bersama Lu Ming dan yang lainnya. Bab 1988. Gunung itu luar biasa dan tak tertandingi, dan kuil-kuil megah dibangun di atasnya. Di sini, tidak ada gunung seperti itu sebelumnya. Beberapa waktu lalu, orang-orang kuat dari berbagai kekuatan menarik gunung dari dataran. Gunung itu setinggi 100.000 kaki dan menempuh jarak ribuan mil. Setiap kekuatan telah membangun istana yang besar dan megah di atasnya. Semua kekuatan besar telah mengirim sejumlah besar orang kuat untuk tinggal di sini. Dengan cara ini, kekuatan dari banyak kekuatan dapat dengan cepat berkumpul bersama untuk menangani serangan suku asing secara efektif, dan juga melawan serangan secara efektif. Lagi pula, Tanah Suci Bulan Kuno sangat besar, dengan setidaknya 20 kekuatan kuat tersebar di seluruh negeri. Jika kita ingin menggabungkan kekuatan dari kekuatan besar untuk sementara, akan terlalu sulit. Ini akan memakan waktu. Kalau begitu, aku khawatir itu akan diserang oleh ras yang berbeda. Namun, jika ada basis bersama dan banyak kekuatan kuat berkumpul dan mengirim mereka, itu akan jauh lebih efektif. Huang Ling dan yang lainnya membawa Lu Ming dan mereka berkeliling untuk waktu yang lama. Istana Phoenix, keluarga Dewa Gajah dan sebagainya, semua praktik di sini, memiliki kuil yang sangat besar. Di puncak gunung, terdapat sebuah istana yang besar dan megah, yang merupakan tempat poin jasa dapat ditukar dengan sumber daya. Itu dibangun oleh banyak kekuatan. Sekarang, kekuatan terkuat di Tanah Suci Bulan Kuno adalah klan Angin, salah satu suku kuno. Sekarang dipimpin oleh klan Angin dan dibantu oleh kekuatan lain. Huang Ling menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Ayo pergi dan berburu ras alien. Mata Lu Ming melewati gumpalan tepi yang dingin. Kemudian, kerumunan itu terbang keluar Tanah Suci Bulan Purba. Segera, mereka terbang keluar dari pinggiran Tanah Suci Bulan Kuno dan terbang menuju hutan belantara. Sua. Ketinggian mereka yang tinggi, ada sosok yang melintas, kecepatannya luar biasa. Itu adalah kekuatan kekaisaran. Orang kuat tingkat kaisar dari berbagai negara secara alami ditangani oleh orang kuat tingkat kekaisaran di Tanah Suci Bulan Kuno. Apa yang mereka buru dan bunuh adalah mereka yang berada di bawah level kekaisaran. Ledakan. Setelah mereka terbang untuk jarak yang lebih jauh, terdengar suara gemuruh yang kuat di depan. Membunuh. Teriakan sengit pembunuhan datang seperti air pasang. Di depan kami, ada sejumlah besar ras alien, menunggangi hewan eksotis, menginjak-injak kehampaan, dan bertarung dengan prajurit teran. Sepintas, aku tidak tahu ada berapa angka. Di langit, ada semburan cahaya yang mengerikan, tekanan yang mengerikan, seperti gunung yang menyebar ke bawah. Tinggi di langit adalah medan perang kekaisaran. Ledakan. Begitu Lu Ming dan para pengikutnya tiba, mereka diikuti oleh orang asing, terutama Lu Ming, yang terlalu muda dan menarik. Kuda besi itu melangkah ke udara dan berlari ke arah mereka. Yang pertama adalah yang kuat untuk menjadi kaisar. Kaisar akan memberikannya padaku. Hati-hati. Tegur Lu Ming, terbang ke depan, dia memiliki pistol panjang di tangannya. Tombak ini diperoleh dari Luo Pokong. Itu adalah seorang prajurit kekaisaran. Wah! Tombak menembus kehampaan dalam sekejap. Itu menghancurkan cahaya kehancuran dari mata ketiga pihak lain dan menembus kepala pihak lain. Seorang kaisar akan dibunuh dalam sekejap. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, kaisar biasa akan langsung terbunuh dalam hitungan detik. Dan Huang Ling, Long Chen, Xiang dan lainnya dibunuh bersama. Lu Ming melambaikan tangannya dan tombaknya bergetar. Mata ketiga ras alien terbang keluar dan dibawa ke ring penyimpanan oleh Lu Ming. Bola mata ketiga ras asing adalah bahan yang bagus untuk memurnikan perkakas. Selain itu, sertifikat untuk menukar poin prestasi adalah mata ketiga dari ras lain. Begitu kaisar pertama yang dibunuh meninggal, kelompok alien ini sama sekali bukan lawan Lu Ming dan terbunuh dalam sekejap. Membunuh mereka. Di kejauhan, ada lebih banyak ras alien menuju Lu Ming.
Mereka bergegas ke langit dengan kuku besi, dan prestise mereka luar biasa. Setidaknya ada ratusan ras alien, dan ada 7 atau 8 di antaranya yang setingkat dengan Kaisar. Begitu banyak orang kuat bergegas ke Luming bersama. Sebelum mereka sampai di sana, cahaya kehancuran telah menembaki mereka. Cahaya kehancuran diarahkan tidak hanya pada Luming, tetapi juga pada Huang Li dan Xiang Xiang. Penghalang ruang, kicau. Gelembung pedal batal, tekan tangan kecil, 4 sisi kekosongan, seperti gelombang air gelombang umum, membentuk blok penghalang. Cahaya kehancuran itu, menabrak penghalang ruang angkasa, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak tahu harus terbang kemana. Membunuh. Luming memimpin dan bergegas maju. Tombak kekaisaran bergetar, dan semua senjata ditutupi dengan 5 atau 6 kaisar semu. Senjata yang digunakan oleh klan mata tiga mirip dengan orang barbar. Mereka semua adalah senjata berat, baik tomahawk atau palu godam. Saat mereka melambai, mereka meniup Luming dan memblokir tombak Luming. Namun, pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba muncul gelembung transparan yang menutupi mereka. Kemudian, Luming menusukkan tombaknya dan membunuh seorang kaisar. Luming dan Pao Popo bekerja sama. Kaisar umum hanya mau mencari kematian. Dalam sekejap mata, ada 4 kaisar yang harus dibunuh oleh 2 orang. Mencari kematian. Seorang kaisar yang sangat kekar akan mematahkan belenggu gelembung. Di mata ketiganya, seberkas cahaya melesat dan bergegas ke Luming. Tombak Luming bergetar dan menyapu sinar ini. Ledakan. Tombak itu bergetar, dan lengan Luming mati rasa. Membunuh. Kepada Panglima Perang, dengan kapak di tangan. Kekuatan yang bagus. Hati Luming tergerak, klan tiga mata ini, jauh lebih kuat dari kaisar semu lainnya, dan setara dengan kaisar semu dari tubuh roh manusia kelas 1. Kaisar akan memberikannya kepadaku dan Pao Popo, dan kamu akan berurusan dengan orang lain. Luming berbicara dengan Lu Xiang dan yang lainnya. Kemudian, sambil memegang tombak, mereka bertarung dengan kaisar terkuat, sementara Pao Popo membunuh beberapa kaisar semu lainnya. Lu Xiang, Huang Ling, Long Chen, mereka membunuh mereka yang berada di bawah kaisar. Banyak orang telah memperoleh dari perjalanan ke dunia teratai. Kultivasi Long Chen dan Huang Ling telah mencapai puncak bijak tertinggi, Gurun juga telah mencapai puncak suci tertinggi, dan Luo Tianyi telah menembus kesempurnaan suci. Prestasi Luo Xiang setara dengan Luming, yang berada dalam batas orang bijak tertinggi. Kekuatan bertarung mereka sangat mudah untuk menghadapi orang bermata tiga yang bukan kaisar. Mereka segera membunuh sebagian besar dari mereka. Lu Xiang diselimuti kabut hijau. Dengan minuman ringan, sebuah pohon kuno besar terbentuk, seperti kayu hijau kuno. Dia berdiri ke surga dan pergi untuk menekan klan tiga mata dari Xiao Cheng yang paling suci. Ledakan. Orang bermata tiga dibunuh oleh kota kayu hijau kuno secara langsung, dan tidak ada yang tersisa. Kultivasi Xiang saat ini adalah puncak dari Resi Agung, tetapi dia telah mampu membunuh yang paling suci. Kekuatan bertarung anak Tuhan sungguh luar biasa. Dan Luming saat ini, sudah menjadi kaisar semu, bahkan beberapa gerakan. Mengandalkan hanya pada prajurit kaisar tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan. Di lain hari, kita akan melelehkan tentara kaisar menjadi titik akupuntur dengan 10.000 trik militer. Luming mengubah ide, singkirkan tentara kaisar, dan gunakan kekacauan untuk merampok jari. Wah! 1 poin, titik di sisi lain Tomahawk, guncangan tubuh pihak lain, mau tidak mau mundur, di tangan Tomahawk, ditembakkan. Kemudian, Luming menunjukkan lagi bahwa kekuatan jari ini sangat kental, membentuk kekuatan jari kecil dan menembak lawan. Oposisi tampaknya merasakan krisis, seluruh tubuhnya dipenuhi lapisan cahaya hitam, tinjunya mengarah ke Luming. Namun kekuatan jari menembus, langsung menembus kepala tangan lawan, dan menembus kepala pihak lain. Bab 1989. Setelah saling membunuh, Luming bergegas lewat, meraih mata ketiga pihak lain, dan kemudian membantu gelembung untuk membunuh beberapa kaisar lainnya. Dengan cara ini, mereka yang berada di bawah kaisar tidak akan menjadi lawan mereka, dan mereka akan dibunuh oleh banyak orang. Segera, kelompok klan tiga mata ini terbunuh bersih. Kemudian mereka pergi ke arah lain. Ini adalah medan perang yang luas. Di langit, ada sosok prajurit dan orang bermata tiga di mana-mana. Tidak ada akhir yang terlihat. Bersama-sama, Luming dan anak buahnya, seperti pisau tajam, bergegas ke medan perang dan memburu orang bermata tiga. Dengan kekuatan tempur Luming dan Pao Popo, mereka bergandengan tangan. Di bawah Kaisar Wu, mereka hampir tak terkalahkan. Mereka bertarung secara vertikal dan horizontal. Satu demi satu, mereka membunuh orang bermata tiga. Setelah beberapa jam pertempuran, suara genderang terdengar dari langit yang jauh, dan kemudian klan bermata tiga mundur. Dan orang kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno juga kembali ke kota. Luming dan timnya tidak memiliki kesempatan pertama untuk pergi ke pangkalan untuk menukar jasa mereka. Mereka tidak mendapatkan cukup, mereka ingin menunggu lebih banyak akumulasi dan pertukaran bersama. Benar saja, pada hari kedua, pasukan klan tiga mata menyerang lagi, dan banyak orang kuat di Tanah Suci Bulan Kuno juga membunuh mereka. Di gunung liar terbuka, terus berjuang.
Ini adalah perang antara dua ras yang berbeda. Ini hidup dan mati. Tidak ada yang akan berbelas kasih. Di bumi, ada prajurit manusia, klan iblis, dan klan tiga mata. Setelah bertarung, klan tiga mata itu sepertinya tidak bisa menyerang dan mundur. Tapi keesokan harinya, itu akan datang lagi. Setelah lebih dari 10 hari bertempur seperti ini, Lu Ming dan keluarganya memperoleh banyak hal. Ketika klan tiga mata mundur lagi, mereka kembali ke markas dan datang ke tempat tertinggi untuk bertukar beberapa harta. Lu Ming terutama ingin menukar obat suci dan batu mentah. Kamu, keluarkan mata ketiga dari klan tiga mata. Di meja besar, berdiri di sekelompok orang tua. Orang-orang ini semua adalah kekuatan yang kuat. Sumber daya itu diproduksi bersama oleh kekuatan besar, dan setiap kekuatan secara alami akan mengirim yang kuat untuk mengawasi. Lu Ming dan mereka mengeluarkan cincin penyimpanan, dan kemudian sejumlah besar mata ketiga muncul. Menumpuk seperti gunung, seperti bukit kecil pada umumnya, sehingga membuat banyak orang terpana. Mata ketiga dari klan tiga mata itu seperti permata. Sangat jernih dan indah. Itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Dapat digunakan untuk menghaluskan peralatan. Ini juga merupakan bahan yang baik untuk peralatan pemurnian. Begitu banyak dari mereka adalah tanah suci, bahkan menjadi mata alien kaisar. Mengerikan, Lu Ming, putra kekacauan. Kekuatan bertarung orang-orang ini mengerikan. Memang, aku telah melihat mereka melakukannya. Kaisar akan dibunuh hampir dalam hitungan detik. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Kaisar Wu. Di sekeliling, mata banyak orang memandang ketiga mata itu, penuh makna berapi-api. Di antara mereka, seorang lelaki tua berambut putih menghitungnya. Ketiga mata ini dapat ditukar dengan jutaan poin jasa. Betapa menakjubkan. Apa yang ingin kamu tukarkan? Tanya pria tua dengan rambut putih. Tunggu sebentar. Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan kemudian beberapa sosok keluar dari aula. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dengan sikap elegan. Anginnya bersih. Di mata Lu Ming, ada kesempatan dingin untuk membunuh. Angin tanpa debu juga dengan dingin menyapu Lu Ming dan mata mereka, dan akhirnya jatuh ke mata kelompok tiga mata, menunjukkan sedikit keserakahan. Apakah kamu ingin menukar harta karun itu? Angin bebas debu. Tidak buruk. Lu Ming menjawab. Sayangnya tidak, kamu terlambat. Selama periode ini, sejumlah besar harta telah ditukar. Jumlah harta di rumah harta telah menurun tajam, sehingga tidak dapat ditukar dengan kamu untuk saat ini. Angin tidak memiliki debu dan cibiran. Tidak cukup harta. Mata Lu Ming berkilat. Ini konyol. Jika kita datang ke sini, tidak akan ada cukup harta. Bagaimana orang lain bisa memilikinya? Huang Ling mencibir. Kuantitas orang lain kecil, kuantitasmu besar. Tentu saja tidak cukup, jika kamu bersedia menukar dengan diskon, tidak apa-apa. Senyum bebas debu angin. Tidak cukup jika kamu mengatakan itu tidak cukup. Itu bukan tanggung jawabmu di sini. Pendahulu lain belum mengatakan itu tidak cukup. Lu siang-siang berseru, sangat tidak nyaman melihat angin bersih. Selama periode ini, meskipun banyak harta telah ditukar, sisanya sudah cukup. Orang kuat dari Istana Phoenix. Itu tidak benar. Jika semua sisanya ditukar oleh mereka, bukankah akan dingin bagi hati orang-orang dan merusak moral jika orang lain datang? Seorang lelaki tua berkebangsaan Feng membuka mulutnya dan membiarkan wajah lelaki Istana Phoenix itu tenggelam dan tidak berbicara. Kali ini, tanah suci bulan kuno didominasi oleh klan angin, yang kekuatannya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Selama periode waktu ini, semua kekuatan akan terus mengisi semua jenis harta. Ketika mereka telah diisi kembali, kamu bisa datang lagi. Senyum cahaya angin bebas debu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengisian berikutnya? Tanya Huang Ling. Beberapa bulan. Angin bebas debu. Kalau begitu kita akan datang lain kali. Lu Mingdao, terlalu malas untuk berbicara omong kosong satu sama lain, melambaikan tangannya dan mengembalikan mata klan tiga mata itu. Tiga mata klan, lebih baik tinggalkan mereka dulu. Kami akan memperhitungkannya, dan kamu tidak akan ketinggalan. Angin bebas debu. Tidak, aku tidak percaya penjahat sepertimu. Lu Ming selesai, lalu berbalik dan pergi. Yang lainnya, tersenyum sinis, berpaling. Brengsek. Angin tidak berdebu, wajahnya suram, matanya berputar, dan dia sedang memikirkan suatu rencana. Ya, menurutku, nama keluarga Feng itu sengaja ditujukan pada kita dan sengaja menolak menukar uang untuk kita. Aku benar-benar ingin menghajarnya. Jalan kehancuran. Banyak pasukan hadir, mereka tidak bisa diandalkan. Kita akan menukarnya nanti. Lu Mingdao. Sumber daya dan harta itu dikumpulkan oleh berbagai kekuatan, bukan oleh keluarga Feng. Mereka tidak bisa mengandalkan mereka. Aku akan pergi setelah beberapa saat. Dalam beberapa hari ke depan, mereka masih bertarung dengan klan tiga mata setiap hari untuk mengasah diri. Sejak siang-siang berlatih, dia jarang bertarung dengan musuh, yang merupakan latihan yang sangat bagus untuknya. Selama periode waktu ini, pengalaman tempur siang-siang meningkat pesat. Bahkan prestasinya menunjukkan tanda-tanda mengendur.
Dia berhasil mendekati orang bijak agung, yang membuat orang lain menghela nafas bahwa kecepatan kultivasi putra Tuhan itu luar biasa. Pada hari ini, mereka berangkat lagi dan menginjakkan kaki di medan perang. Lu Ming, aku ingin berpisah darimu dan pergi berlatih sendirian, kata Huang Ling. Maksudku juga. Long Chen juga berkata. Lalu, Luo Tianyi, Huang Li juga mengutarakan maksud ini. Orang-orang berkumpul bersama, meskipun tingkat keamanannya tinggi, tetapi tidak dapat memainkan efek pelatihan yang sangat baik, tidak ada rasa krisis hidup dan mati. Hanya dengan naik ke tingkat berikutnya kita dapat merangsang potensi kita. Tubuh Raja, jika kamu ingin mengolah cahaya hukum, kamu harus mempraktikannya dalam hidup dan mati, jika tidak, akan sangat sulit untuk mempraktikannya. Jalan Luo Tianyi. Yang lain juga memiliki cahaya yang menyala-nyala di mata mereka. Mereka garis bawah berdua garis bawah sombong garis bawah ambisius garis bawah dan garis bawah ingin garis bawah menjadi garis bawah kuat garis bawah. Garis bawah. Hanya dengan mengolah cahaya hukum kita dapat menekan raja-raja lain. Mereka semua memiliki ambisi ini. Bab 1990. Ya, tapi lebih baik memiliki dua orang atau lebih untuk merawat mereka. Lu Mingdao. Orang-orang mengangguk. Selanjutnya, Luo Tianyi dan Huang Li, dengan Tianjiao lainnya dari klan kelaparan, pergi untuk membunuh mereka dari kejauhan. Long Chen, Huang Ling, Luo Xiang, 3 orang dalam satu kelompok, di kejauhan. Bubble, kamu terima darinya, jika pihak mana menghadapi bahaya yang tak tertahankan, selamatkan tepat waktu. Lu Ming ke jalan gelembung. Oke, saudara Lu Ming, cucu. Gelembung mengangguk, tubuh mungil bergerak di bawah, menghilang tanpa jejak. Dan Lu Ming, dengan Lu Xiang, membunuh dalam satu arah. Menyentuh. Segera setelah itu, kuasi kaisar tingkat 3 mata klan, dipukul oleh Lu Ming, dengan nyaman menempatkan mata ketiga pihak lain, dan gelang gelap. Gelang semacam ini digunakan untuk menyimpan barang-barang oleh klan 3 mata. Ini memiliki fungsi yang sama dengan cincin penyimpanan. Xiang, berikan keduanya padamu. Lu Ming, dengan kilasan bentuk tubuh, memberi Xiang 2 mata paling suci dan 3 mata Xiao Cheng, dan yang lainnya dipecahkan olehnya. Medan perang adalah tempat terbaik untuk berlatih. Dia berpikir bahwa dia akan membawa Ouyang Moli untuk berlatih ketika dia sudah lebih maju. Xiang bertarung melawan 2 mata 3 tersuci dari Xiao Cheng, dan pertempuran itu sangat sengit. Tidak lama kemudian, Xiang berhasil membunuh 2 dari 3 mata tersuci Xiao Cheng. Lu Ming mengangguk puas, dan kemudian memberi Xiang 3 mata paling suci dan Dacheng. Xiang Dun memberi tekanan besar pada Xiang Dun. Puff! Bahu Xiang terkena cahaya penghancur pihak lain, muncul lubang transparan depan dan belakang. Namun, Lu Ming tidak bermaksud membantu. Dalam hidupnya, dia telah mengalami terlalu banyak perang hidup dan mati. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengalami perang hidup dan mati, dia hanyalah sekuntum bunga di rumah kaca, dan bakatnya tidak berguna tidak peduli seberapa kuat dia. Menguasai. Harum dan menawan, wajah pucat. Jika kamu adalah putra kehidupan, apakah kamu harus bergantung pada orang lain sepanjang waktu? Lu Ming membuka mulutnya, wajahnya dingin, dan dia membunuh orang suci dengan satu pukulan. Gigi harum, seluruh tubuh dipenuhi dengan lampu hijau, hukum kehidupan berjalan, dia baru saja terluka, langsung sembuh. Tubuh kehidupan, hukum kehidupan, mengandung vitalitas tak terbatas, yang jauh lebih kuat daripada hukum keabadian Huang Ling. Pada saat yang sama, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul, seperti Jenderal Cambuk, saling menyapu. Tetapi tidak ada keraguan bahwa wewangian tertinggal. Tentu saja, bakatnya sangat kuat, tetapi dia memiliki sedikit pengalaman dalam pertempuran dan efektivitas tempurnya tidak dapat dikembangkan sepenuhnya. Namun, selama Perang Vietnam, Xiang tampaknya telah menemukan rasa perlindungan diri. Dengan baik, Lu Ming mengangguk dan berburu sendirian. Xiang telah bertarung satu sama lain selama ratusan gerakan. Dia telah terluka berkali-kali. Di bawah hukum kehidupan, dia segera pulih. Monster apa? Klan 3 mata itu, semakin terpukul semakin ketakutan. Pihak lain sama sekali tidak dapat bertarung sampai mati, tetapi cederanya sendiri, tetapi semakin serius. Setelah beberapa ratus gerakan, Xiang akhirnya membunuh pihak lain. Xiang sendiri terluka parah, tetapi di bawah hukum kehidupan, dia pulih dengan cepat. Tuan, aku berhasil. Xiang datang ke sisi Lu Ming. Matanya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ya, lanjutkan. Lu Ming membuka mulutnya, dan kemudian terus memberi Xiang keluarga suci bermata 3. Xiang benar-benar berbakat. Dalam pertarungan antara hidup dan mati, dia telah membuat kemajuan besar dengan kecepatan luar biasa. Efektivitas tempurnya, penggunaan hukum kekuatannya, kesadaran bertarungnya, dan mentalitas bertarungnya sedang mengalami perubahan besar. Kali ini, hanya dalam 100 langkah, Xiang memecahkan lawannya. Meskipun dia juga terluka parah, dia tidak takut terluka dengan konstitusinya.
Luming mengangguk dan terus memburu klan bermata tiga dengan wewangian. Tapi Huang Ling, Long Chen, dan Huang Li semuanya sedang melalui pertempuran yang sulit. Lawan mereka, tentu saja, adalah Kaisar Semu. Huang Ling, Long Chen, dan Huang Li semuanya adalah pencapaian tertinggi dari orang-orang suci. Mereka memiliki kekuatan tempur untuk bersaing dengan Kaisar Semu, tetapi mereka akan sangat sulit. Luo Tian lebih tinggi dan lebih baik, tetapi dia juga jatuh ke dalam pertempuran sengit. Semuanya berjuang untuk hidup dan mati untuk menembus batas dan mewujudkan lompatan. Wah! Tiba-tiba, cahaya kehancuran datang melalui Luming. Cahaya kehancuran ini menembus kehampaan tanpa suara. Namun, rambut Luming di sekujur tubuhnya berdiri di atas kepalanya dan merasakan ancaman yang fatal. Tanpa ragu-ragu, Luming menunjukkan ke arah itu bahwa kekuatan kekacauan yang merampok jari mengembun di jarinya dan meledak dengan cahaya kehancuran. Boom! Luming merasakan kekuatan yang mengerikan masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan merasakan mati rasa di jari-jarinya. Sungguh kekuatan yang kuat. Luming menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Di depannya, ada keluarga bermata tiga setinggi 5 meter mengendarai binatang aneh, melangkah ke langit. Dia memancarkan bau yang mengerikan. Klan tiga mata ini bukan kerajaan kekaisaran, tapi sangat kuat. Nak, aku telah memperhatikanmu selama beberapa hari. Selama periode ini, aku telah membunuh banyak dari kita. Hari ini adalah tanggal kematianmu. Bunuh. Orang bermata tiga besar banyak minum, melambaikan kapak di tangan mereka, saling meraung, menginjak kehampaan, dan membunuh Luming. Mengaum. Binatang itu meraung, dan cahaya hitam keluar dari mulutnya dan membunuh Luming. Pada saat yang sama, tomahawk dari klan tiga mata menerobos udara dan menebas Luming dengan kasar. Kapak itu sepertinya bisa membuka langit, dan kekuatannya sangat mengerikan. Tubuh Luming melayang keluar dari seorang prajurit suci. Tidak banyak. Hanya 37. Pada saat itu, di dunia teratai, ketika dia berperang melawan Kaisar, sebagian besar prajurit suci yang tersegel di titik akupunturnya ditinggalkan, hanya menyisakan selusin. Selama periode waktu ini, Luming mempraktikkan banyak rahasia militer lagi. Kali ini, dia tidak menyegel prajurit suci dan prajurit suci yang agung, tetapi menyegel semua prajurit suci. Sebanyak 36 segel telah disegel, dan salah satunya adalah prajurit Kaisar. Itu tombak kekaisaran dari Luo Pokong. Dari segi kuantitas, meski lebih sedikit dari sebelumnya, namun lebih bertenaga dari sebelumnya. Luming memegang tombak, dan 36 tentara suci lainnya melayang di sekitar tubuh. Semangat para prajurit terintegrasi dengan baik dan memblokir serangan binatang aneh itu. Pada saat yang sama, tombak diangkat dan dibenturkan dengan tomahawk lawan. Kapan? Guncangan teror pecah, dan kekuatan melonjak. Sisi lain meraung, dan binatang aneh di selangkangannya mundur lebih dari 10 langkah. Dan Luming, tubuhnya juga mundur. Sungguh kekuatan tempur yang kuat, setara dengan tubuh raja di alam kuasi kekaisaran. Luming mengubah sebuah ide di dalam hatinya, matanya berbinar dengan rasa perang yang kuat. Itu setara dengan kekuatan tempur tubuh raja dari Kaisar Semu. Ini adalah kaisar terkuat yang pernah ditemui Luming. Sebelumnya, Kaisar Semu yang ditemui Luming tidak dapat menekannya. Tapi yang ini, berbeda, memiliki kekuatan yang mengancam nyawa Luming. Inilah yang ingin ditempa oleh Luming. Kalau tidak, Luming hampir tidak bisa ditempa dalam perang. Bab 1991. Membunuh. Membunuh. Luming dan klan tiga mata, mengaum, bertarung bersama. Luming menggunakan formula 10.000 tentara, dan semangat prajurit perang menyatu di tombak. Kekuatan tombak sangat luar biasa. Senjata mengaum, menembus langit, dan bertarung dengan tiga mata. Kapak di tangan klan bermata tiga ditebang seperti badai. Pada saat yang sama, dari waktu ke waktu, mata ketiganya memancarkan cahaya kehancuran, yang sangat kuat. Dan binatang buas lainnya akan menyerang Luming. Tombak itu bergetar, dan ada ratusan tombak, menusuk ketiga matanya. Pada saat yang sama, dia menunjukkannya dengan tangan kirinya. Kekacauan merampok jari. Wah! Kekuatan jari yang mengerikan, terkondensasi seperti benang sutra, menembus. Ini mengacu bukan pada klan bermata tiga, tetapi pada binatang aneh di bawah selangkangan klan bermata tiga. Puff! Binatang aneh, dengan kekuatan tempur yang setara dengan kaisar biasa, tidak bisa melawan sama sekali. Alisnya tertusuk dan jatuh di tempat, dan mayat itu jatuh ke dasar bumi. Brengsek. Klan tiga mata meraung, membunuh lebih dingin, menuju Luming meluncurkan badai seperti serangan. Luming memegang pistol di tangan kanannya, yang di atasnya terdapat rune yang padat. Segera, rune itu menutupi tombak, dan tombak itu menjulur keluar untuk membentuk naga asli, bersiul. Dengan bantuan tombak, Luming menampilkan gulungan roh ajaib dari jalan susunan. Namun, naga asli dihancurkan oleh pihak lain. Dalam harapan Luming, tombak itu bergetar dan meledak dengan kekuatan penghancur. Ini adalah volume rusak dari 9 volume jalan susunan.
Luming mengasah 9 volume jalan susunannya satu sama lain, berusaha untuk mengintegrasikan volume segel, volume penghancuran, dan volume roh ilusi bersama-sama sesegera mungkin. Sejujurnya, tubuh raja di alam kuasi kekaisaran sangat kuat, yang mengharuskan Luming untuk keluar semua. Dengan 9 jilid jalan susunan saja, Luming pasti jatuh ke arah angin dan dipukuli oleh pihak lain. Tapi inilah yang dibutuhkan Luming. Dalam menghadapi kesulitan, deretan 9 jilidnya telah membuat kemajuan pesat. Dalam sekejap mata, ada ratusan jurus. Ya, seperti itulah rasanya. Tiba-tiba, mata Luming berbinar dan sebuah tembakan keluar. Mengaum. Seekor naga sungguhan terbang keluar dan saling menumpahkan. Itu triknya lagi, hancurkan untukku. Pelan tiga mata meraung, kapaknya ditebang, membelah naga asli menjadi dua. Namun, naga asli segera pecah berkeping-keping, berubah menjadi rune tak berujung, diselimuti tomahawk lawan, dan menyebar di sepanjang tomahawk ke tubuh lawan, membentuk kekuatan segel yang kuat. Itu benar. Dalam gerakan itu, Luming berhasil menggabungkan volume roh sihir dan volume segel menjadi satu. Dalam satu gerakan, ada 2 jenis 9 volume jalan susunan. Brengsek. Pelan tiga mata meraung dan pecah dengan seluruh kekuatan mereka. Cahaya hitam dari seluruh tubuh melonjak, dan cahaya rune itu redup dan pecah satu demi satu. Datang lagi. Luming menembak lagi, tapi tetap saja naga sungguhan terbang keluar dan bertabrakan dengan tomahawk lawannya. Kali ini, dia membuat raungan yang luar biasa dan tomahawk lawan berdengung dan bergetar. Gerakan ini, kombinasi volume roh sihir dan volume penghancuran, sangat meningkatkan kekuatannya dan berhasil memblokir serangan lawan. Jika ketiga jilid digabungkan, kekuatannya akan lebih kuat. Luming mengubah sebuah ide, dan pada saat yang sama, tombak panjang itu menusuk terus-menerus, tetapi akhirnya gagal. Menggabungkan 3 volume jauh lebih sulit daripada menggabungkan 2 volume. Jika kita bisa menggabungkan volume smash dan jari perampok yang kacau untuk menyerang, apakah kekuatan jari perampok yang kacau akan meningkat secara dramatis? Luming tiba-tiba memancarkan cahaya dan matanya menyala. Kekuatan jari perampok kekacauan sangat kuat, tetapi jika kita menambahkan volume penghancuran aturan susunan, kekuatannya akan lebih kuat. Tapi ini melibatkan perpaduan dua hukum, yang lebih misterius. Selanjutnya, Luming mencoba beberapa kali dan gagal. Tapi ini adalah arah. Selama Luming terus berusaha, dia akan berhasil. Sekarang, jaga dirimu. Mata Luming berkedip melalui mesin pembunuh, dan tombak terus-menerus ditusuk, menggunakan kombinasi volume roh sihir dan volume segel. Pada saat yang sama, tangan kiri menampilkan kekacauan untuk merampok jari, dua sisi menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung untuk lusinan gerakan, dan Luming akhirnya berada di atas angin. Tubuh lawan ditutupi dengan lapisan rune yang tebal, yang memengaruhi kekuatannya. Puff. Luming menunjukkan bahwa jari perampok kekacauan menembus tubuh pihak lain, dan setengah dari tubuh meledak. Pihak lain mengaum, berbalik dan berlari. Luming mengejar, tetapi kekuatan lawan benar-benar cukup kuat untuk bersaing dengan Luming, berjuang untuk cedera, dan berlari cepat serta melarikan diri jauh. Luming hanya bisa berhenti mengejar. Tubuh Raja setingkat Kaisar Zun memang sangat sakti. Saat Luming menerobos dengan seluruh kekuatannya, dia bisa mengalahkan lawan hanya dengan menggabungkan kedua hukum tersebut. Namun, jika dia ingin membunuhnya, dia tetap tidak bisa. Luming kembali dengan wewangian dan terus memburu orang bermata tiga itu. Di sisi lain, Huang Ling, Long Chen dan Luo Xiang terlibat dalam perang hidup dan mati dengan dua Kaisar Zun. Sangat sulit bagi mereka bertiga untuk melawan dua kuasi Kaisar. Ini adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, dan hidup dalam bahaya kapan saja. Huang Ling menggunakan prinsip api mayat hidup untuk menampilkan sangkar keabadian. Saat menyerang, itu juga mencapai efek pertahanan. Dan Long Chen, penuh bengkak, seperti raksasa pada umumnya, masing-masing bergerak, seperti Ming Jingtian, Dewa Langit, saling serang. Luo Xiang, sebaliknya, sedang berenang. Dia memegang pedang besi, terlihat berkarat, tapi sangat tajam. Apalagi bentuk tubuhnya cepat dan lambat, serta kecepatan pedangnya juga cepat dan lambat, yang membuat orang tidak bisa bertahan. Meski begitu, di bawah serangan mengerikan dari calon kaisar pihak lain, mereka masih dalam bahaya dan menghadapi krisis yang fatal. Mati untukku. Seorang calon kaisar tiba-tiba menerkam Luo Xiang dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya yang mengerikan memblokir ruang di sekitarnya, membuatnya sulit untuk bergerak dengan kecepatan tinggi. Kemudian, serangan sengit untuk membunuh Luo Xiang. Di antara ketiganya, Luo Xiang adalah yang terendah. Mereka ingin membunuh Luo Xiang terlebih dahulu dan kemudian membunuh yang lain. Tidak baik. Wajah Huang Ling dan Long Chen sangat berubah, dan mereka ingin menyelamatkan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh kaisar lain. Mereka tidak bisa terburu-buru untuk sementara waktu. Mati. Dengan tatapan ganas di matanya, kaisar akan meraung ke Luo Xiang. Menghadapi krisis hidup dan mati, Luo Xiang sangat tenang. Matanya sedikit menyipit, memancarkan sisi yang mengerikan. Dia tahu laut, jiwa pedang bergetar, pedang besi di tangannya bersenandung.
Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk beroperasi. Wah! Lampu pedang meledak dan menyala, menerangi langit. Itu menakjubkan. Puff! Serangan klan tiga mata dipatahkan oleh Seng Sheng. Anak-anak ini harus mati. 3 orang bermata meraung di dalam hati mereka. Orang-orang muda ini terlalu kuat. Mereka akan menjadi musuh keluarga mereka saat mereka besar nanti. Dia membunuh Luo Xiang lagi. Kong! Pedang besi di tangan Luo Xiang bergetar dan memancarkan kecemerlangan cerah. Pada saat ini, nafas yang kuat keluar dari tubuhnya. Sebuah terobosan. Pada saat kritis, Luo Xiang menerobos. Kultivasi aslinya berada pada batas bijak tertinggi. Saat ini, menghadapi krisis hidup dan mati, dia menerobos dengan satu pukulan dan melangkah ke puncak tertinggi. Bab 1992. Terobos, oke. Long Chen dan Huang Ling sangat senang. Luo Xiang menerobos, dan kekuatan bertarungnya meningkat pesat. Dia menerobos serangan pihak lain dan bekerja sama dengan Huang Ling dan Long Chen untuk bertarung satu sama lain. Terobosan Luo Xiang, sehingga kekuatan tempur ketiga pria itu meningkat, dan akhirnya dengan enggan dapat saling berhadapan. Tidak ada yang memperhatikan bahwa, di kejauhan, mata dingin menyapu Lu Ming dari waktu ke waktu. Orang ini, angin bebas debu. Orang-orang ini berkumpul bersama. Cepat atau lambat, ini akan menjadi masalah besar bagi klan Feng kita. Kita harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Angin mata bebas debu, memancarkan cahaya ganas, dan kemudian ke beberapa bawahannya. Kemudian, mereka menyerang beberapa klan tiga mata, menyerang beberapa gerakan. Mereka tiba-tiba berbalik arah, menuju Huang Ling, Long Chen, Luo Xiang di sana bergegas. 3 orang bermata mengejar mereka. Segera, mereka berada di dekat medan perang Huang Ling, Long Chen, dan Luo Xiang. Tidak baik. Wajah Huang Ling tiba-tiba berubah. Feng Wuchen ingin membunuh orang dengan pisau, menuntun mereka ke arah mereka, dan membunuh mereka dengan 3 mata. Kamu datang tepat pada waktunya. Anak laki-laki ini adalah ras manusia yang paling sombong. Mereka akan menjadi bencana besar di masa depan. Kita harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Klan bermata 3 yang bertarung dengan Huang Ling meraung dan memanggil untuk mengejar Feng Wuchen dan membunuh mereka. Yah, bunuh orang-orang ini dulu. Mengejar 3 mata Feng Wuchen, mereka segera menyerahkan Feng Wuchen dan yang lainnya dan membunuh mereka ke Huang Ling. Di antara Feng Wuchen dan lainnya, hanya Feng Wuchen yang merupakan Tian Jiao teratas. Yang lain sudah tua dan memiliki potensi terbatas. Dibandingkan dengan angin dan bebas debu, klan tiga mata secara alami lebih suka membunuh Huang Ling, Long Chen dan Luo Xiang. Tiba-tiba, setidaknya 3 atau 4 calon kaisar, serta lebih dari selusin orang suci, terbunuh terhadap ketiga Huang Ling. Wajah mereka sangat berubah, dan mereka mundur dengan cepat, tetapi mereka terjerat oleh 2 kaisar sebelumnya. Haha. Feng Wuchen sangat gembira. Prosesnya bahkan lebih mulus dari yang dia kira. Dia mengambil ahli dari klan angin dan pergi dengan cepat dan pergi dari sini. Di sisi lain, Lu Ming juga menemukan pemandangan ini. Tidak baik. Lu Ming terlihat jelek. Dengan lambaian tangannya, kekuatan suci menggulung aroma dan bergegas menuju Huang Ling dan sisinya. Tapi dia jauh dari Huang Ling dan mereka. Jika dia ingin sampai di sana, itu akan memakan waktu. Huang Ling, Long Chen dan Luo Xiang, menghadapi begitu banyak kaisar yang harus dikepung, tiba-tiba jatuh ke dalam krisis yang fatal. Puff! Tubuh naga dihancurkan oleh darah. Luo Xiang juga kesal. Salah satu lengannya dipotong. Meskipun Huang Ling memiliki hukum api undead, dia memblokir lebih banyak serangan dan menderita kerusakan parah. Begitu mereka bertarung, ketiganya terpukul keras dan dalam krisis. Kamu kembali. Long Chen meraung, rambut panjangnya beterbangan, tinjunya terus-menerus meledak, dan sesosok dewa muncul dan saling menyerbu. Dia sendiri menghadapi beberapa kaisar, untuk memperjuangkan kesempatan bagi Huang Ling dan Luo Xiang untuk melarikan diri. Namun, kekuatan bertarungnya terbatas. Gambar Tuhan dihancurkan, tubuhnya dibom, dan separuh tubuhnya langsung meledak, dan dia hampir mati. Mati. Seorang kaisar kuasi klan tiga mata, mata berkedip warna ganas, kapak menuju kepala Long Chen, jika langkah ini jatuh, Long Chen akan mati. Pada saat ini, tubuh Long Chen, Huang Ling dan Luo Xiang berkedip seperti Fata Morgana. Saat berikutnya, tubuh mereka muncul ribuan meter jauhnya, dan serangan klan tiga mata gagal. Sosok kecil muncul di samping mereka. Ini adalah gelembung tepat waktu, hanya menyelamatkan beberapa orang. Membunuh. Ketiga klan mata itu, menuju gelembung untuk membunuh. Kau yang mati, Jojo. Segera setelah tangan kecil gelembung ditekan, kehampaan berfluktuasi, dan lebih dari selusin dari 3 mata tingkat suci langsung dicekik oleh kekuatan ruang dan terbelah menjadi beberapa bagian. Bahkan beberapa akan menjadi kaisar, tetapi juga bentuk tubuh mundur gila, memuntahkan darah. Hukum ruang dan waktu, tidak, kembali. Seorang kaisar semu dari klan bermata 3 tiba-tiba mengubah wajahnya dan ingin mundur. Tapi beberapa gelembung transparan muncul, menyelimutinya. Mati untukku.
Suara ketidakpedulian terdengar dari udara, dan kemudian, senjata ditembakkan dari kepala mereka. Sebanyak 7 calon kaisar tewas seketika. Sosok Luming jatuh, melambaikan tangannya, menyingkirkan tubuh klan bermata 3, lalu melangkah keluar dan muncul di samping Huang Ling dan mereka. Kamu sembuh dulu. Lu Mingdao. Long Chen, Luo Xiang dan Huang Ling terluka parah, terutama Long Chen dan Luo Xiang. Tubuh mereka hampir pecah, tetapi dengan kekuatan roh mereka, tidak sulit untuk meregenerasi anggota tubuh mereka yang terputus. Ketiganya duduk bersila di udara dan mulai sembuh. Luming dan Pao 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 berjaga-jaga, tetapi di mana ada 3 mata klan yang harus dibunuh, mereka dilenyapkan dengan kejam. Tubuh Long Chen dan Luo Xiang mulai sembuh dan pulih. Setelah beberapa jam, ketiganya pulih dari cedera mereka, tetapi butuh beberapa hari untuk pulih ke puncaknya. Dong 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 dong. Saat ini, genderang perang dibunyikan dan klan 3 mata mulai mundur. Anginnya bersih. Mata Luming berbinar karena apatis, lalu menuju ke arah pangkalan, menjauh. Luo Tianyi, Huang Ling dan yang lainnya saling memandang dan mengikuti Luming. Segera, mereka kembali ke pangkalan. Luming tidak berhenti dan naik. Akhirnya, dia sampai di sebuah kuil yang megah. Kuil ini adalah kediaman berkebangsaan Feng. Luming langsung pergi ke gerbang kuil. Berhenti, ini kediaman Feng Zhu. Selain orang Feng Zhu, ada juga orang yang diundang untuk masuk. Apakah kamu diundang? Di depan gerbang, 2 pria kuat menghalangi Luming. Pergilah. Luming minum, dan kedua pria kuat itu bergetar hebat, membuang tubuh mereka dan memuntahkan darah. Kamu, berani. Salah satu dari mereka menunjuk ke Luming dan minum. Menyentuh. Luming tiba-tiba melangkah keluar, dan kekuatan mengerikan melonjak keluar dan membombardir gerbang istana klan Feng. Ledakan. Gerbang itu hancur berkeping-keping. Kedua pria di gerbang tertegun. Beraninya seseorang menghancurkan gerbang kuil Feng Zhu. Ini adalah wajah Feng Zhu. Ini berani. Gerakan di sini juga mengkhawatirkan kekuatan lain. Satu demi satu, terbang keluar dari sosok itu, melihat ke sisi ini. Itu Luming. Dia sangat berani hingga dia menghancurkan pintu klan Feng. Apa yang terjadi? Mengapa Luming melakukan ini? Dikatakan bahwa Luming dan Feng Wuchen mengadakan festival. Di sekeliling, ada banyak diskusi. Pria apa, cari kematian. Di istana klan angin, terdengar raungan marah, dan sosok-sosok bergegas keluar, menatap Luming dan mata mereka sedingin pisau. Angin bebas debu, biarkan dia mati. Luming minum dan mengabaikan ahli klan Feng itu secara langsung. Apakah kamu Luming? Tuan klan Yu Feng mengenali Luming, dan matanya sedikit membeku. Saat itu, aktivitas Luming di Tanah Suci Bulan Kuno diketahui oleh klan Feng mereka. Bab 1993. Angin bersih, berguling dan mati. Luming minum lagi, dan suaranya mengguncang seluruh pangkalan. Luming, kamu cukup berani untuk mendobrak gerbang klan Feng kita tanpa alasan. Hari ini, apapun yang terjadi, aku harus memberikan pertanggungjawaban. Seorang kaisar klan angin minum dingin. Akun, omong kosong, keluar dari sini. Mata Luming menyapu dan langsung menyuruh pihak lain untuk berguling tanpa wajah. Orang-orang dari kekuatan lain memiliki wajah yang berbeda dan diam-diam ketakutan. Klan angin, tetapi klan kuno, telah diwarisi dari zaman kuno. Aku tidak tahu sudah berapa lama. Ini memiliki dasar yang mendalam dan kuat. Namun, Luming tidak memberikan wajah apapun kepada klan Feng, dan langsung memarahi pihak lain untuk berguling. Kesombongan tidak terbatas, aku akan menghapusmu. Seorang calon kaisar meraung, tubuhnya berubah menjadi embusan angin, dan bergegas menuju Luming. Saat dia melambaikan tangannya, bila angin kencang terbang keluar, yang sangat tajam dan membunuh Luming. Ledakan. Luming tidak melihatnya, dia meniup tinju dan mengocok kekosongan. Pisau terbang kembali dan membombardir satu sama lain. Dengan teriakan, Kaisar klan angin terbang mundur dan menabrak dinding rumah klan angin dan tergeletak di tanah, setengah mati. Semua orang terkejut. Kekuatan bertarung Luming sangat mengerikan sehingga dia bahkan tidak memandangnya. Angin bebas debu. Apakah dia menjadi kura-kura dan membiarkannya terbang? Luming melangkah maju, dan para ahli dari klan angin itu mundur beberapa langkah. Luming, apa kabar? Tapi beraninya kamu datang ke Feng Zhu kami, menghancurkan gerbang Feng Zhu kami dan melukai orang-orang Feng Zhu kami. Apa yang ingin kamu lakukan? Suara suram terdengar, dan angin keluar dari rumah klan angin tanpa debu, dan menatap Luming dengan wajah jelek. Dia tidak menyangka bahwa Luming begitu berani sehingga dia berani langsung membunuh kediaman klan Feng. Aku akan membunuhmu. Luming terus melangkah keluar, omong kosong yang sangat langsung, malas dan bebas debu. Pada awalnya, di dunia teratai, alasan mengapa bulan musim gugur terluka ada hubungannya dengan angin dan bebas debu. Pada saat itu, Feng Wuchen, dan para ahli dari klan angin, bergandengan tangan dengan orang-orang Luo Tianzong, dan akhirnya membiarkan Qiu Yue terluka. Sekarang, Feng Wuchen menjadi semakin ganas. Dia tidak hanya dengan sengaja membuat masalah pada mereka, tetapi juga menarik perhatian 3 orang kuat untuk membunuh orang dengan pisau.
Gagasan Luming untuk membunuh angin dan debu telah mencapai titik ekstrim dan tidak tahan. Hari ini, angin harus bersih. Wajah Feng Wuchen berubah. Dia mundur beberapa langkah, mundur di belakang banyak master klan Feng dan menangis. Luming, aku tidak menyangka kamu berpikiran sempit. Sebelum kamu harus menukar sumber daya dan harta, aku mengatakan bahwa harta itu tidak cukup. Jika kamu ingin datang sebentar, kamu akan menyimpan dendam terhadapku dan ingin membunuhku. Sekarang saatnya kita melawan musuh bersama, tapi kamu ingin membunuhku dan menyebabkan perselisihan sipil. Aku sangat ragu jika kamu belum bergabung dengan ras alien. Feng Wuchen langsung menaruh topi besar pada Luming, mengatakan bahwa Luming berpikiran sempit, dan bahkan mengatakan bahwa Luming telah berlindung di negara lain. Huang Ling dan Lu Xiangxiang sangat marah. Aku telah melihat yang tak tahu malu. Aku belum pernah melihat yang tidak tahu malu. Kamu berbicara omong kosong. Jelas bahwa kamu membenci tuanku dan kami. Di medan perang, kamu dengan sengaja memimpin orang lain untuk membunuh kami, dan kamu ingin menggunakan pedang untuk membunuh orang, tetapi sekarang kamu malah memfitnah kami. Lu Xiangxiang berteriak dengan tidak senang. Mata banyak orang tergerak, dan hati mereka berkata demikian. Mereka yang bisa berlatih sampai titik ini semuanya adalah orang pintar. Hanya sedikit orang yang percaya bahwa angin itu bersih dan topinya dipakai sembarangan. Sebaliknya, apa yang dikatakan Lu Xiangxiang membuat lebih banyak orang mempercayainya. Tidak heran Luming begitu mematikan sehingga dia membunuh orang-orang Feng secara langsung. Ternyata Feng Wuchen ingin membunuh orang dengan pisau dan dengan sengaja mengarahkan orang asing itu ke Luming dan mereka. Betapa jahatnya. Banyak orang berpikir, tetapi tidak ada yang berdiri, keluarga angin adalah klan kuno, kuat, siapa yang berani menyinggung keluarga angin dengan mudah. Ada juga beberapa orang yang menyombongkan diri, seperti Jinwu dan Wan Jia. Konflik antara klan Luming dan Feng semakin intensif, dan mereka lebih bahagia. Mereka juga berharap klan angin akan membunuh Luming. Gadis kecil itu penuh omong kosong, sombong dan penuh omong kosong. Tuanmu menyuruhmu memfitnahku. Bicaralah, tapi kamu harus memberi bukti. Senyum bebas debu angin. Tepat sekali, kita semua bisa bersaksi. Lu Xiangxiang berkata. Kamu bersaksi, konyol, hampir sama baiknya kamu bersatu untuk memfitnahku. Senyum bebas debu angin. Kamu. Lu Xiangxiang memerah karena marah. Menyentuh. Pada saat ini, Luming tiba-tiba melangkah keluar lagi, memaksa maju dan berkata, Xiangxiang, kenapa kamu banyak bicara dengan orang seperti itu? Bunuh saja mereka. Sua. Kemudian, tubuh Luming tiba-tiba berakselerasi, menuju angin bebas debu. Berani. Bergandengan tangan dan kalahkan dia. Banyak calon kaisar dari klan Feng sangat marah. Dalam sekejap, setidaknya 10 calon kaisar membunuh Luming. Pergilah. Luming minum, dan cahaya kekacauan menutupi seluruh tubuhnya. Dia menggunakan kekacauan untuk merampok jarinya dan menunjuk 10 jari berturut-turut. Menyentuh, menyentuh. Serangkaian suara tabrakan terdengar, dan 10 kaisar yang akan diserang hancur, tubuh mereka bergetar dan tubuh mereka mundur dengan keras. Di tubuh mereka terdapat lubang darah, darah mengalir lurus. Mendesis. Banyak orang menghela napas. 10 calon kaisar bergabung dan semuanya dikalahkan oleh Luming, dan mereka langsung terluka oleh Luming. Kekuatan tempur semacam ini terlalu menakutkan. Bebas debu, hari ini, kamu harus mati. Luming melangkah lagi dan membuat Feng Wuchen pucat. Dia tidak bisa membantu tetapi mundur lagi dan lagi. Cukup. Pada saat ini, suara dingin terdengar, sesosok, dari rumah keluarga angin keluar, nafas yang luas, menyebar keluar. Di Wei. Ini adalah Kaisar Wu. Win Wuchen sangat gembira. Kaisar Wu bergerak, Luming tidak bisa berbuat apa-apa tentang dia. Elder, Luming adalah orang yang melanggar hukum. Dia tidak hanya menghancurkan gerbang klan Feng kami, tetapi juga melukai yang kuat dari klan Feng kami. Kamu harus membunuh orang ini dengan cepat. Angin menjerit. Mata Luming menatap keluarga angin Kaisar Wu, suara itu diam-diam menyebar, kamu sebagai Kaisar Wu, berani mencobaiku. Hal ini membuat Kaisar Wu berkebangsaan Feng mengernyit. Orang-orang dari kekuatan lain juga dipindahkan. Mereka memikirkan Kongbo beberapa tahun yang lalu. Di belakang Luming, bagaimanapun, adalah sosok yang kuat. Menurut keadaan Luming saat ini, tangan Kaisar Zun pihak lain, dan Kongbo mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Tetapi jika Kaisar Wu di tangan pihak lain, apakah Kongbo akan pergi ke klan angin? Luming, jangan ambil 1 inci pun untuk menjadi laki-laki. Mudah patah jika kamu terlalu keras. Pergilah, aku bisa melakukannya untuk hari ini. Jalan Wudi berkebangsaan Feng. Mata banyak orang berkilat, kata-kata keluarga angin Kaisar Wu, sama saja dengan konsesi. Ini membuat mata Feng Wuchen berkilat karena enggan. Hari ini, dia punya alasan bagus untuk membunuh Luming secara langsung. Namun, Luming jelas tidak tahu berterima kasih. Kamu bisa melakukan itu, tapi aku tidak mengatakannya. Feng Wuchen dengan sengaja memimpin orang lain untuk membunuh kita. Dia harus mati. Suara Luming dingin, dan niat membunuhnya lebih intens, yang membuat suhu pemandangan menjadi lebih rendah.
Lu Ming, kamu harus melangkah terlalu jauh. Jangan berpikir bahwa jika kamu mengandalkan orang tua, kamu bisa melanggar hukum. Feng Zuku tidak kenal takut. Wajah Kaisar Wu dari klan angin tenggelam dan berkata dengan suara dingin. Bab 1994. Lu Ming mencibir. Tak kenal takut. Dia tidak akan takut mati jika dia menamparnya secara langsung. Membunuh. Lu Ming meraung, dan tiba-tiba mulai melawan angin. Banyak orang mendesah. Lu Ming, atau Lu Ming itu, mengaduk angin dan awan tanah suci bulan kuno. Keberanian masih begitu besar, di depan keluarga angin Kaisar Wu, untuk membunuh Raja Keluarga Angin, bebas debu angin. Lancang. Kaisar Wu berkebangsaan Feng banyak minum dan menekan dengan satu tangan. Nafas yang kuat berperan pada Lu Ming. Dalam sekejap, udara dari segala arah tampak memadat. Lu Ming sepertinya telah dihancurkan oleh ratusan gunung, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Gelembung, ayo lakukan bersama. Untuk Lu Ming. Gelembung itu telah duduk di bahu Lu Ming. Pada saat ini, wajahnya merah, dan cahaya ruang dan waktu berdifusi keluar. Tangan kecilnya, seperti pisau, memotong ke depan. Saat ruang berfluktuasi dengan hebat, sepertinya akan terbelah. Kekuatan yang diberikan pada Lu Ming di sisi lain juga terkoyak. Rusak. Lu Ming minum, cahaya kekacauan pecah, dan menunjukkan jarinya dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan kekacauan melonjak, kekuatan pembajakan kekacauan, terkonsentrasi di satu titik, bertepatan dengan kekuatan gelembung. Ledakan. Ruangnya mendidih, dan kekuatan Kaisar Wu terkoyak oleh kehidupan. Tidak baik. Kaisar Wu dari klan angin mengubah wajahnya. Tetapi pada saat berikutnya, tubuh Lu Ming menghilang di tempatnya, menembus kekuatan Kaisar Wu, dan tiba-tiba muncul di depan Feng Wuchen, meraihnya dengan tangan besar. Feng Wuchen berpikir bahwa dengan Kaisar Wu di tempat kejadian, dia tidak akan khawatir. Tanpa diduga, Lu Ming bisa menembus penghalang kekuatan Kaisar Wu dan tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia ingin mundur, sudah terlambat. Lu Ming mencengkeram lehernya dengan tangan besar, dan kekuatan kekerasan masuk, menghalangi semua pencapaiannya. Menyentuh. Lu Ming menangkap angin dan menghantam tanah dengan keras. Tanah meraung. Tanah kuil Feng Zhu terbuat dari batu emas hitam yang keras, tetapi semuanya hancur dan retak. Anginnya bebas debu, dan seluruh orang itu bertatakan batu emas hitam. Dia memuntahkan darah, tubuhnya mengejang dan matanya memutih seperti ikan mati. Orang-orang dari kekuatan orang lain semuanya tercengang dan kaget. Pertama, sangat mengejutkan bahwa Lu Ming mampu menembus penghalang kekuatan Kaisar Wu. Di bawah Jenderal Kaisar Wu, di bawah kekuasaan Kaisar Wu, sulit untuk bergerak. Kedua, kaget, Lu Mingzhen melakukan apa yang dia katakan. Di depan Kaisar Wu klan angin, Lu Mingzhen benar-benar merusak Feng Wuchen. Sepertinya dia benar-benar ingin membunuh Feng Wuchen. Bintang jahat yang sebenarnya. Lu Xiangxiang dan yang lainnya sangat antusias. Aku menasihati kamu, atau biarkan angin bebas debu. Kaisar Wu dari klan angin sangat murung dan memiliki kesempatan yang mengerikan untuk membunuh. Lu Ming, sebenarnya dalam penghalang kekuatannya, menurunkan debu angin, yang membuatnya kehilangan muka. Apalagi angin tidak bisa mati tanpa debu. Itu adalah raja yang tak tertandingi. Pencapaiannya di masa depan tidak dapat diprediksi dan berpotensi memengaruhi Kaisar Agung. Meskipun klan Tafeng adalah klan kuno, dengan fondasi yang dalam dan kekuatan yang luar biasa, ia tidak memiliki kaisar. Seorang Kaisar Agung terlalu penting untuk sebuah kekuatan. Biarkan dia pergi dan biarkan dia terus membalas dendam padaku. Aku tidak akan memberinya kesempatan kedua. Mata Lu Ming dingin, satu kaki di wajah Feng Wuchen, membuat tubuh Feng Wuchen berkedut lagi. Jika kamu membunuhnya, temanmu juga akan mati. Di istana, ada suara yang menakjubkan. Kaisar Wu, itu semua Kaisar Wu. Salah satunya, nafasnya luas, tak terduga, dikelilingi oleh cahaya dunia, adalah seorang kaisar sejati. Tampaknya klan angin tidak tenang, dan Kaisar Wu yang kuat muncul satu demi satu. Apa yang aku katakan tadi adalah kaisar asli dengan mata tajam, menatap Lu Xiangxiang dan yang lainnya. Sungguh konyol bahwa kaisar yang sebenarnya ingin mengancamku dengan beberapa generasi yang lebih muda. Wajah Lu Ming suram. Biarkan angin bebas debu, jika tidak, tidak ada yang bisa pergi. Aku tahu ada dialek kampung halaman di belakangmu, tapi itu bisa menakuti orang lain, tapi itu tidak bisa menakuti klan Fengku. Kaisar sebenarnya dari kebangsaan Feng acuh tak acuh dan memiliki nafas yang kuat, yang meliputi Lu Xiangxiang dan lainnya. Selama mereka bergerak dan berpikir, Lu Xiangxiang dan yang lainnya akan jatuh. Tuan, jangan pedulikan kami, bunuh orang itu. Lu Xiangxiang menangis. Diam. Kaisar sebenarnya dari keluarga angin minum dengan dingin. Dia mengangkat tangannya dan menekannya. Sebuah tangan besar meraih Xiangxiang. Pada saat ini, di depan Xiangxiang, ruang tiba-tiba terbelah, dan truk terbang keluar. Dengan sapuan, tangan besar dari kaisar sebenarnya dari klan angin dikalahkan. Kemudian, kruk tumbuh dengan cepat, seperti kayu kuno raksasa, membombardir kaisar sebenarnya dari klan angin. Paman kosong.
Ini adalah kruk di jantung bokong Lu. Ini kakek kosong. Lu siang-siang menelepon. Kaisar sebenarnya dari klan angin, wajahnya berubah dengan liar. Pada kruknya, dia merasakan tekanan yang mengerikan. Dia meraung, waktu dunia meledak, kekuatan dunia meledak, angin tak berujung menderu, menyapu kruk. Namun, kruk ditekan, dan angin kencang pecah. Kruk besar menghantam kaisar sebenarnya dari klan angin dan mengusirnya keluar negeri sejauh ratusan mil. Wajahnya pucat dan mulutnya memuntahkan darah. Orang-orang terkejut, bergerak, akan menjadi kaisar sejati, sangat mengerikan. Itu yang dari Dayan dan Hall. Kekuatannya sangat tidak terduga sehingga sulit ditebak. Yang kuat dari kekuatan lain di Tanah Suci Bulan Kuno terkejut. Menara Sirius, orang-orang dari ribuan keluarga, terlihat sangat jelek. Karena pada awalnya mereka dibunuh oleh Kongbo. Beberapa tahun yang lalu, aku mengatakan bahwa orang tua tidak boleh mencampuri urusan generasi muda. Apalagi sekarang mereka hanyalah sekelompok tempat suci. Kamu kaisar virtual dan bahkan kaisar asli harus melakukan sesuatu. Jangan salahkan aku karena menindas yang kecil dengan yang besar. Suara Kongbo terdengar dari kruk. Elder, lebih baik menyelesaikan musuh daripada mengakhirinya. Feng Wuchen juga sangat menderita. Biarkan Luming melepaskannya. Masalah ini sudah selesai. Klan angin tidak akan menanyakannya. Bagaimana? Kaisar sejati dari kebangsaan Feng memegang tinju dan dao. Aku tidak peduli dengan urusan generasi muda. Jika kamu ingin membunuh atau tidak, biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Kamu, yang berada di alam kekaisaran, sebaiknya tidak bertanya tentang itu. Suara Kongbo terdengar. Tuan, dengan cara ini, kamu harus campur tangan. Tidak baik bagi kamu untuk melawan klan Feng kami. Kaisar sejati dari kebangsaan Feng berkata dengan dingin. Aku ingin melihat bagaimana kamu membuatku tidak berguna. Suara Kongbo terdengar. Semua kaisar Wu dari klan angin tampak jelek. Jelas bahwa paman kosong itu telah ikut campur. Kirim pesan ke Patriark. Kaisar sebenarnya dari keluarga angin, menjadi kaisar virtual dari keluarga angin. Kaisar virtual mengangguk dan diam-diam menyebarkan berita itu. Luming, lakukan apa yang kamu inginkan. Jangan khawatir. Di kruk, suara Kongbo terdengar lagi. Kata-kata ini, biarkan wajah kuat klan angin menjadi gila. Hentikan. Orang-orang angin meraung. Tidak. Angin bebas debu, seolah merasakan datangnya kematian dan meronta-ronta dengan gila-gilaan. Bab 1995. Sekarang aku tahu aku takut. Kamu harus memikirkan hal ini ketika kamu membawa 3 mata untuk menyakiti kami. Luming sangat acuh tak acuh. Dia memiliki ide yang mendalam untuk membunuh angin. Kekuatan suci berkumpul dan mengembun menjadi senjata panjang, yang menusuk kepala angin dan bebas debu. Puff! Tombak itu menembus kepala angin yang bebas debu dan memakukannya ke tanah. Perjuangan tanpa debu angin untuk beberapa kali, tidak ada nafas. Mati. Seorang raja yang tak tertandingi dibunuh oleh Luming di depan umum, bahkan di rumah klan Feng, di depan banyak orang kuat klan Feng. Mencari kematian. Kaisar sebenarnya dari klan angin meraung, dan kekuatan dunia meledak dan membunuh Luming. Feng Wuchen adalah harapan klan angin, tapi sekarang dia sudah mati. Dia harus membunuh Luming. Kamu ingin mati. Di antara kruk terdengar suara Kongbo. Kong. Kemudian pedang itu keluar dari sarungnya, dan suara pedang terdengar di langit. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang, dan kemudian mereka melihat tubuh kaisar sebenarnya dari klan angin kaku di udara, dan semua nafas menghilang. Kemudian, ada noda darah di alis kaisar asli berkebangsaan Feng, dan kemudian seluruh orang itu terbagi menjadi 2 bagian. Golum. Banyak orang menelan ludah mereka dan terkejut. Seorang kaisar sejati terbunuh. Sama seperti beberapa tahun yang lalu. Kamu, terlalu banyak. Pada saat ini, raungan marah datang dari kejauhan, dan kemudian, antara langit dan bumi, terdengar raungan yang mengerikan. Di kejauhan, angin tak berujung menyapu ke sisi ini, menghalangi langit dan menutupi tanah suci bulan kuno. Pada saat ini, banyak orang merasakan hari kiamat. Seolah-olah langit dan bumi akan runtuh, ada teror yang hebat. Angin tak berujung menyapu, seperti tentara sihir yang tak terhitung jumlahnya, ruang dipotong seperti tahu, mengungkapkan celah ruang yang ganas. Dalam angin kencang yang tak berujung, ada sosok yang tinggi dan agung, seolah-olah langit dan bumi, seperti iblis di dunia. Tekanan yang mengerikan pada semua orang. Kepala keluarga. Patriark akan datang, mereka sudah mati. Para ahli dari klan Feng sangat senang. Itu kepala klan Feng. Puncak kaisar sejati. Kekuatan lain, juga memiliki kekuatan kaisar yang sebenarnya. Pada saat ini beberapa orang berbicara, suaranya sangat bermartabat. Puncak kaisar sejati. Banyak orang menghela napas. Kaisar sebenarnya dari klan angin, yang baru saja dibunuh oleh Kongbo, hanyalah seorang kaisar bintang. Kepala klan Feng adalah kaisar bintang 7. Kami tidak tahu seberapa jauh perbedaannya. Tampaknya klan angin sangat marah, dan pemimpin klan secara pribadi mengambil tindakan. Luming, bocah itu, sudah mati.
Dan orang tua di Dayan dan Hall sudah mati, haha. Orang-orang Jinwoo dan keluarga berpengaruh lainnya sangat gembira. Lu Ming, combo, bukankah dia sombong? Sekarang dia menendang pelat besi. Jika kaisar yang sebenarnya ada di puncak gunung, siapa yang akan melawan kaisar agung? Mereka tidak percaya bahwa combo begitu kuat. Hari ini, biarkan kamu dimakamkan bersama Wu Chen. Dalam angin tak berujung, suara dingin dan tak berperasaan terdengar, angin menyapu untuk mengosongkan Bo dan Lu Ming. Kong! Suara pedang yang keluar dari sarungnya mulai lagi, dan cahaya pedang menyala, membelah seluruh langit menjadi dua. Itu benar-benar terbelah menjadi dua, dan seluruh langit terbelah, mengungkapkan kehampaan gelap yang mengerikan. Angin tak berujung yang dibawa oleh kepala klan Feng menghilang seperti lilin yang redup. Kemudian orang-orang mendengar jeritan melengking, dan sesosok tubuh mundur dengan liar, meneteskan darah dan berhamburan ke langit. Di kejauhan, muncul seorang pria parubaya, mengenakan jubah hijau, kini pucat, matanya luar biasa. Ini adalah kepala klan Feng. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Kepala klan Feng terluka, ini adalah sosok puncak kaisar sejati, patriark klan kuno, dan seorang penguasa. Namun, karakter seperti itu terluka oleh pedang, dan darahnya memercik ke langit. Itu terlalu mengejutkan. Kuncinya adalah pihak lain bahkan tidak muncul, tetapi mengendalikan pedang dari kejauhan. Itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan sehingga membuat orang merasa kaget dan sulit untuk ditenangkan. Kaisar Agung, apakah dia orang yang kuat? Beberapa orang berbicara keras, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dari jarak jauh, kendalikan pedang panjang dan bergerak untuk membiarkan orang kuat di puncak kaisar asli menumpahkan darah di langit. Selain Kaisar Agung, siapa yang bisa melakukan ini? Kaisar. Ada seorang Kaisar Agung di Tanah Suci Bulan Kuno. Orang tua di Dayan dan Hall sebenarnya adalah seorang kaisar yang hebat. Ketika dia memikirkannya, semua orang terkejut. Tampaknya hanya ada satu langkah antara kaisar asli dan kaisar agung, tetapi langkah ini adalah celah antara langit dan bumi, yang sulit untuk dilintasi. Secara khusus, orang Jinwoo, Wan Jia, menara Sirius dan kekuatan lain yang memiliki musuh dengan Lu Ming sangat jelek dan sangat khawatir. Seberapa kuat combo? Bahkan Lu Ming dan yang lainnya terkejut. Tidak mudah melafalkan latihanmu. Aku akan mengampunimu sekali. Jika ada waktu lain, aku akan membunuhmu. Di Kruk, suara combo keluar lagi, penuh semangat membunuh. Wajah pemimpin klan Feng sangat jelek, dengan sedikit ketakutan. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan, ada satu hal yang harus aku katakan dengan jelas hari ini." Katakan. Suara combo naik lagi. Sebelumnya, klan angin tidak bisa menyelidikinya. Kepala klan Feng. Banyak orang tergerak oleh pernyataan ini. Jelas, klan angin menyerah, artinya, angin mati sia-sia hari ini. Tapi semua orang bisa mengerti, seorang kaisar agung, berdiri di belakang Lu Ming, apa yang bisa mereka lakukan. Kamu mau mati. Anggota lain dari klan Feng tidak mau dan dipermalukan, tetapi bahkan jika mereka dipermalukan, mereka hanya bisa menanggungnya. Kamu Feng Zhu yang bertanggung jawab untuk itu. Apakah kamu masih ingin mengejarnya? Lanjutkan. Suara samar combo terdengar. Tuan, kali ini, klan Feng kami dapat melakukan ini. Tetapi jika Lu Ming, dengan mengandalkan dukungan kamu, melihat orang-orang Feng kami dan membunuh mereka, atau bahkan membunuh mereka di klan Feng kami tidak dapat gagal untuk melawan. Jika dia memiliki pisau dan ingin membunuh kekaisaran Feng Zhu kami Feng Zhu tidak dapat berdiri di sana dan membiarkannya membunuhnya. Dalam hal ini, bahkan jika Lu Ming mendapat dukungan dari pendahulunya, keluarga Feng kami tidak akan ragu untuk melakukannya. Bertarung. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku jika kamu bubar dan bersembunyi. Kamu tidak bisa membunuhku sepanjang waktu. Kamu tidak bisa melindungi mereka seumur hidup. Kepala klan Feng membuka mulutnya, dan suaranya menunjukkan ketegasan. Jika Lu Mingruo dengan ceroboh membunuh klan Feng mereka tidak akan ragu untuk bertarung. Bisakah combo melindungi Lu Ming dan Lu Xiang? Bisakah mereka melindungi Lu Ming dan Lu Xiang untuk sementara waktu, kecuali mereka tidak keluar dan berjalan-jalan? Kepala klan Feng juga tidak bisa bergerak, dia benar-benar takut Lu Ming mengandalkan kaisar yang hebat untuk mendukung, dengan ceroboh membunuh orang-orang Feng. Dalam hal ini, mereka lebih suka menangkap orang mati. Tuan, ini yang aku maksud dengan orang Jinwoo. Aku tidak bisa dibunuh secara pasif tanpa melawan. Seorang kaisar sejati dari keluarga Jinwoo keluar dan mengepalkan tinjunya ke Kruk Combo. Terima kasih sudah subscribe Penatua.